Oke, jadi mohon maaf untuk menyita waktu teman-teman di Sabtu malam ya, teman-teman. Jadi harusnya malam mingguan, jadi kita pakai untuk kelas. Jadi kemarin I was coming down with uh, the disease, the sickness actually is not disease, but sickness ya. Jadi mohon maaf kemarin saya down, saya drop. Jadi ya kita bisanya ganti seperti ini supaya teman-teman nggak nanti tesnya molor ya. Jadi saya nggak enak. Supaya nanti bisa tepat waktu kayak gitu. Baik, langsung saja. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kelas kata yang terakhir ya, teman-teman, yaitu kelas kata adverb atau kata keterangan dan preposisi. Nah, kata keterangan ini adalah jenis fungsi kalimat yang paling tidak penting ya, teman-teman. Kenapa saya bilang tidak penting? Karena di kalimat itu tanpa adanya adverb itu tidak masalah. Ya, dan adverb itu di kalimat ada berapapun juga tidak masalah. Jadi ini adalah jenis bisa dibilang kelas kata yang paling tidak penting atau tidak perlu seperti itu. Tapi ini nanti materinya paling banyak di antara kelas kata yang lain seperti itu. Tapi sebelum kita ke adverb, kita review dulu ya materi kita hari pertama sampai hari ke-6 supaya teman-teman menemukan sambungannya nanti. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-6 kita sudah belajar mengenai kalimat atau sentencing itu, yang mana kalimat itu wajib memiliki subjek dan predikat. Oke, dan di kalimat subjek predikat itu bisa muncul lebih dari satu, teman-teman. Misal kalau ada 2 subjek predikat nggak apa-apa, syaratnya harus ada satu conjunction untuk menghubungkan 2 subjek predikat tersebut. Oke, dan ketika teman-teman mencari subjek predikat ataupun conjunction tiba-tiba menemukan ada penanda inversi, yaitu 1 di antara 6, maka teman-teman cari yang predikat dulu baru subjek. Dan diingat-ingat teman-teman, yang bisa pindah di sebelum subjek itu hanya salah satu bagian dari predikat saja ya. Jadi auxiliary atau kalau kata kerja itu adalah kata kerja tunggal yang dia tidak butuh objek, itu bisa langsung dipindah di depan. Seperti itu. Kemudian ada juga bentuk kalimat yang unik lagi selain inversi, yaitu double komparatif. Kalau teman-teman menemukan salah satu penandanya, maka lupakan dulu subjek predikat. Karena ini lebih penting gandengannya ya teman-teman. Walaupun di TOEFL yang asli ITS tidak pernah muncul, tapi di tes-tes yang prediksi double komparatif ini sering keluar ya teman-teman. Nah nanti kalau sudah dicek secara sentencing, teman-teman nggak menemukan ada masalah apapun, kemudian di pilihan ganda itu ada pilihan yang misalnya di pilihan ada adjektif atau adverb, nah itu berarti kemungkinan masalahnya adalah mengenai phrasing, teman-teman. Nah, phrasing ini adalah materi kita terakhir kali ya, yaitu chapter chapter ke-6 ya, teman-teman, yaitu penggunaan kelas kata adjektif kalau yang pertama. Nah, jadi kalau ada teman-teman menemukan setelah dicek subjek predikat, conjunction, subjek predikat, dan seterusnya itu secara sentencing ternyata nggak ada masalah, nah masalahnya di phrasing. Kita lihat titik-titik itu letaknya di mana. Kalau titik-titik itu letaknya adalah di sebelum kata benda, entah kata benda itu di subjek atau di objek, nah berarti itu miliknya kata sifat atau adjektif. Ya, teman-teman. Dan adjektif sendiri atau kata sifat itu dibagi ke dalam dibilang 3 tipe atau 3 jenis gitu. Berdasarkan kategori atau urutannya juga. Yang pertama kategori adjektif atau kata sifat yang selalu butuh kata benda namanya determiner. Itu ada the, an. Nah, itu kalau teman-teman belajar grammar dulu mungkin nyebutnya adalah artikel. Itu hanya nama, teman-teman. Intinya artikel atau determiner itu adalah adjektif ya. Kemudian ada jauh dekat bendanya. Nah, ini kalau teman-teman dulu belajar di sekolah grammar ini namanya adalah demonstratif adjektif. Hanya nama itu nggak penting. Yang penting teman-teman tahu caranya bilang itu atau ini. Itu juga adjektif. Misalkan rumah itu, that house, rumah ini, this house, misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada kepemilikan. Punya siapa benda itu? Atau kalau teman-teman dulu di sekolah belajar grammar, namanya adalah possessive adjective. Ya, yaitu adjektif juga karena namanya aja possessive adjective. Contohnya ada kepunyaku, my, misalnya my house. Punyamu, your, contohnya your house. Punya mereka, their, contohnya their houses atau their house juga boleh, tergantung jumlah rumahnya berapa ya. Rumah kami atau rumah kita, our house. Rumahnya dia rumahnya dia perempuan, her house. Rumahnya dia laki-laki, his house, dan seterusnya. Nah, untuk
kepemilikan ini juga bisa dibuat dari kata benda yang ditambahi tanda petik S, ya teman-teman. Kemudian ada juga lagi determiner yang numeral atau angka. Nah, ini jenis kata sifat yang menunjukkan urutan. Contohnya yang pertama itu first. The first child, anak pertama. The first daughter, anak perempuan pertama. My first car, mobil pertamaku, dan seterusnya. Di situ antara lain teman-temannya ada second, yang kedua, third, yang ketiga, next, yang berikutnya, last, yang terakhir, 11th, yang ke-11, 21st, yang ke-21, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk determiner urutan ini sebelumnya harus dijelaskan oleh ini ya, teman-teman, apa namanya ini? Determiner yang di dalam kotak oranye. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada the atau teman-temannya the. Yaitu yang ada di dalam kotak oranye ini. Oke. Nah, nanti setelahnya mau dikasih numeral lagi boleh. Yaitu numeral yang menunjukkan jumlah. Contohnya ada one, satu. Berarti kata bendanya nanti juga harus tunggal ya. Two, dua. Berarti kata bendanya harus jamak. Three, tiga. Many, banyak. Few, beberapa. Most, hampir semua. A number of, sejumlah. Dan salah satunya di sini ada kata no. Jadi no itu juga kata sifat ya. Dan itu paling sering keluar teman-teman. Kasus kata no itu di soal TOEFL entah yang bagian pertama atau bagian kedua. Jadi diingat-ingat, no itu adalah kata sifat. Setelahnya harus ada kata bendanya. Walaupun nggak setelahnya pas ya. Seperti jadi karena setelahnya no itu kalau mau ditambahi deskriptif dulu boleh. Ditambahi noun adjunct dulu boleh. Baru kata bendanya itu boleh. Jadi bisa panjang. Intinya kalau ada no, tarik ke belakang sampai nemu kata benda. Itu satu kesatuan. Kemudian yang terakhir untuk determiner itu caranya kita bilang yang lain. Yaitu bisa pakai other. Setelahnya harus jamak ya. Another harus tunggal. Kalau kata benda nggak bisa dihitung itu berarti pakainya other ya teman-teman. Kemudian ada the other, boleh jamak, boleh tunggal. Nah, di dalam determiner ini ada jenis determiner yang saya kotakin oranye. Kenapa kok saya kotakin oranye? Nah, untuk yang di dalam kotak oranye ini kita hanya bisa memilih salah satu saja ya untuk satu kata benda yang dijelaskan. Jadi kalau sudah ada the jangan pakai this. Sudah ada jangan pakai our. Nggak enak teman-teman. Dibunyikan juga nggak enak, diartikan juga nggak bisa. Seperti itu. Jadi cukup pilih salah satu saja sebelum kata benda, untuk menjelaskan satu kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Nah itu tadi adalah jenis adjektif yang paling depan, yaitu determiner. Dia selalu butuh kata benda setelahnya. Yang kedua ada adjektif yang dari deskriptif atau epitet, yaitu adjektif yang boleh dengan kata benda, boleh juga berdiri sendiri tanpa kata benda. Contohnya, dan ini sudah urut ya teman-teman kategorinya. Yang pertama ada kualitas dan karakter bendanya. Yang kedua ada ukuran bendanya. Yang ketiga ada umur atau suhu bendanya. Ini boleh dibolak-balik yang nomor 3 teman-teman. Boleh suhu dulu, boleh juga umur dulu ya, bebas. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya mute dulu teman-teman. Nanti kalau ada, teman-teman boleh unmute. Kemudian kita lanjut ke... Oke, saya kira ada yang mau bertanya. Kita lanjut yang berikutnya, nomor 4. Itu ada participle. Participle itu istilah grammar, yaitu kata sifat yang dibuat dari kata kerja ya, teman-teman, atau verb. Ada dua, ada verb ing kalau maknanya aktif, ada juga verb 3 kalau maknanya pasif. Nanti yang me atau yang di, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada shape, itu artinya bentuk. Color itu warna. Berikutnya ada origin atau location, itu dari mana bendanya atau bendanya letaknya di mana, seperti itu. Dan yang terakhir adalah material atau bahan bendanya. Jadi benda itu dibuat dari apa, seperti itu. Nah, dan yang terakhir jenis kata sifat yang boleh menjelaskan kata benda tepatnya sebelum kata benda ya, yaitu noun adjunct atau noun adjective. Pengertiannya adalah ada noun atau kata benda ya, tapi menjelaskan benda yang lain. Contohnya bookshelf, rak buku, pencil case, kotak pensil, baby powder, bedak bayi. Nah, book, pencil sama baby itu di situ adalah sebagai penjelas saja, teman-teman. Oke, itu yang dinamakan dengan noun adjunct karena dia sebenarnya kata benda. Tapi kok di sini menjelaskan benda lain, itu kan fungsi adjektif yang menjelaskan benda. Tapi dicuri sama kata benda seperti itu. Makanya dinamai noun adjunct. Kemudian yang berikutnya ada noun adjunct ini juga boleh kita buat dari gerund atau verb ing ya.
Contohnya running shoes, sepatu lari atau sepatu untuk lari. Washing machine, mesin untuk mencuci. Dining table, meja untuk makan. Seperti itu. Nah, untuk contoh soal kalimatnya mengenai adjektif ini kurang lebih seperti ini. Caranya sama ya, teman-teman. Kita cari predikat dulu yang pertama, karena itu paling penting. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is, itu predikat. Subjeknya adalah skeleton, ya. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada conjunction, tidak ada predikat lagi. Nah, artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nggak ada masalah dengan sentencing. Nah, kalau yang alpha sudah pasti salah ya. Kita nggak bisa memasukkan subjek lagi sama predikat lagi kalau tidak ada conjunction-nya. Kalau yang Bravo malah kebalikannya. Ada conjunction, tapi nggak ada subjek predikat lagi. Nggak bisa, teman-teman. Charlie juga sama, ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction. Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta, itu the itu kata sifat. Kalau ditaruh di sebelum kata benda itu nggak masalah, teman-teman. Oke, jadi inilah kapan kita menjawab kata sifat di pilihan ganda. Jadi ketika titik-titiknya di sebelum kata benda, dan kalau kita cek secara posisi kalimat, itu sudah lengkap subjek predikat. Misalkan kalau ada conjunction, ya conjunction. Kalau misalkan ada penanda inversi sudah lengkap secara sentencing, nggak ada masalah, berarti itu adalah phrasing. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, kerangka dari seekor serangga itu berada di luar tubuh mereka. Seperti itu. Kemudian ada yang bertanya, Sir maaf, there are itu subjek predikat ya, Sir. Oke, that's good question. Nah, masih ingat there itu tempatnya adalah sebenarnya di belakang. Tapi karena dia pindah ke depan itu menjadi penanda inversi. Jadi kalau ditanya apakah there is itu subjek predikat, itu bukan subjek predikat, teman-teman. Oke. Jadi kalau ada there is, tapi setelahnya misalnya nih teman-teman, ini sering sekali nih keluar. Jadi misalkan ya, soalnya berbunyi seperti ini pertanyaan yang bagus sekali. Misalnya ada titik-titik nih, titik, titik, titik. Terus ada setelah titik-titik itu ada kata beautiful. Nah, misalnya pilihan gandanya saya kasih pengecoh nih. Yang alpha itu misalnya it is, contoh aja ya teman-teman. Ini kalau di TOEFL nggak akan pernah teman-teman menemukan seperti ini. Maksudnya tiba-tiba it itu nggak mungkin. Harus ada benda yang dijelaskan. Tapi ini hanya untuk contoh aja. Ada there is. Kemudian ada misalnya there are. Yang delta adalah they misalnya. Nah, kira-kira teman-teman jawabnya yang mana nanti? Jangan takut salah dulu, teman-teman. Tiba-tiba titik-titik beautiful. Ya, betul. Jawabannya adalah yang alpha. Nah, yang bravo kenapa salah, Mister? Kan bravo itu kan juga ada predikatnya, yaitu is. Nah, yang nggak lengkap atau yang hilang bagian apa? Betul. Itu nanti nggak lengkap kalau kita masukkan yang bravo. Harus ada a. There is a beautiful gitu ya. Jadinya nanti. Misalkan kalau di sini ada nah, that's right. There is a beautiful apa gitu. Nah, apa itu? Nah, dijelaskan di bawahnya yaitu benda. Jadi harus ada benda setelahnya baru kita bisa pakai there is. Kenapa kok harus seperti itu? Karena kalau nggak ada kata benda kita pakai there is, nggak ada subjeknya kalimatnya. Tapi kalau misalnya nih di sini berbunyi a beautiful girl. Nah, itu malah kita sebenarnya pakai it is boleh, teman-teman. Secara grammar ya, dan teman-teman nggak akan pernah menemukan jenis soal yang seperti ini di TOEFL. Jadi ada dua struktur yang benar itu nggak akan pernah ada. Oke, jadi misalnya biasanya sebelumnya itu ada it seperti nah itu pasti jawabannya yang there is. Kenapa? Karena nanti subjeknya adalah yang a beautiful girl. Nah, it is itu secara struktur benar, tapi secara arti itu nggak boleh teman-teman. Karena a beautiful girl itu manusia. Oke, pakai it itu nanti jadi kayak apa ya? Kayak merendahkan gitu. It itu hanya untuk benda selain manusia seperti itu. Walaupun ada namanya it itu impersonal it. Itu untuk manusia juga boleh, selain manusia juga boleh. Tapi itu jarang kasusnya ya. Jadi kalau di kasus ini kita nggak bisa pakai it is, kita pakainya adalah there is. Seperti jadi there is a beautiful girl kalau pakai girl. Tapi kalau nggak ada girl-nya, misalnya tadi aja ya, beautiful aja,
maka kita harus pakainya yang it is karena nggak punya subjek. Oke, kalau kita masukkan there is nanti nggak ada subjeknya. Seperti itu. Makanya jawabannya alpha kalau cuma beautiful. Dapat nggak, Mister maksud saya? Kalau ada there udah pasti inversi berarti. Betul. Untuk sekarang yang perlu teman-teman pahami adalah kalau ada there di paling depan ya, bukan yang di belakang, maka itu inversi, teman-teman. Terutama kalau misalkan predikatnya itu to be, maka setelahnya to be harus ada kata bendanya. Loh, kenapa kok gitu? Karena itu subjeknya, teman-teman. Jadi to be-nya predikat, setelah to be itu ada kata benda itu sebagai subjeknya. Seperti itu, Mister. Gimana, dapat ya? Oke, that's good question. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut. Kalau diartikan it is beautiful apakah it-nya subjek dan beautiful-nya predikat? No, it-nya memang subjek, betul, Miss. It-nya subjek karena itu kata ganti ya, tapi predikatnya bukan beautiful-nya. Predikatnya adalah is-nya, betul. Karena kata kerja, predikat itu nggak bisa dibuat dari kata sifat. Hanya bisa dibuat dari kata kerja. Seperti itu. Nah, kalau diartikan it is beautiful ya, ini sangat indah. Ini indah gitu. Misalnya kita megang cincin nih di toko perhiasan terus kita bilang, ini bagus banget. It is beautiful. Ini sangat indah. Karena beautiful itu nggak harus untuk manusia, teman-teman. Pemandangan beautiful juga bisa. Suara beautiful juga bisa. Seperti itu. Oke. That's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf, teman-teman, suara kipas saya masuk ke mic nggak ya? Ada suara gemersek nggak? Enggak, Coach. Enggak. Oke, terima kasih. Baik, kalau gitu kita lanjut ke materi hari ini ya, teman-teman. Materi hari ini kita lanjut ke phrasing yang kedua. Kalau kemarin kita belajar adjektif atau kata sifat, fungsinya cuma satu ya, teman-teman, yaitu menjelaskan kata benda. Nah, tapi nanti di kalimat tempatnya umumnya ya, tempatnya umumnya kata sifat itu adalah di sebelumnya kata benda umum. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titik di sebelum kata benda, berarti itu adalah tempatnya kata sifat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai keterangan atau adverb. Ini kelas kata yang terakhir, teman-teman. Tapi nanti ada bonusan, yaitu preposisi. Kenapa? Karena fungsi preposisi cuma satu, yaitu membentuk adverb atau membuat keterangan. Cuman bedanya, kalau preposisi itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia selalu butuh kata benda setelahnya untuk dirubah menjadi keterangan. Nah, tapi kalau sudah keterangan, jangan ada preposisi sebelumnya ya, seperti itu. Nah, kata keterangan itu secara bentuk ada dua. Yang pertama yang murni. Ya, murni itu kalau kita cek di kamus ya memang itu adverb atau keterangan. Contohnya, caranya kita bilang mungkin, itu namanya adverb of probability. Yaitu di situ kita punya perhaps, possibly, probably, maybe, dan yang artinya mungkin. Kecuali may ya, karena di modal auxiliary itu ada may. Itu artinya juga mungkin, teman-teman. Cuma kalau may itu dia auxiliary, kalau maybe dia nyambung seperti ini keterangan atau adverb. Seperti itu. Kemudian ada juga adverb of negation. Caranya kita bilang tidak atau bukan. Yaitu not. Ya, itu juga keterangan. Kemudian yang berikutnya ada adverb of distinguishing atau keterangan pembeda. Contohnya only artinya hanya. Just sama hanya. Even bahkan. Especially khususnya exactly tepatnya dan seterusnya. Oke. Kemudian yang keempat keterangan degree. Degree itu tingkatan. Ya, atau intensity itu intensitas. Contohnya adalah really, sangat. Very, sangat. Contohnya sangat cantik. Really beautiful. Very beautiful. Extremely beautiful. Itu sangat cantik. Nah, rather itu artinya agak. Contohnya agak cantik. Rather beautiful. A bit beautiful. Boleh, tapi a bit itu kalau saya nggak salah ya itu kurang formal, teman-teman. Lebih formal kita pakai rather. Oke. Nanti kalau ada rather beautiful biasanya ada gandengannya yaitu than. Rather beautiful than bla 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 seperti itu. Kemudian ada more artinya lebih. Contohnya more beautiful, lebih cantik. Kemudian ada most. Nah, itu artinya paling. Biasanya sebelumnya ada the-nya ya kalau most, teman-teman, yang artinya paling. Contohnya the most beautiful, yang paling cantik. Seperti itu. Nah, itu the-nya khusus. Jadi the-nya di situ adalah memang penggunaan superlatif itu
harus pakai the karena bendanya harus jelas seperti itu. Kemudian berikutnya ada adverb of frequency, yaitu ya frekuensi itu seberapa sering kita melakukan pekerjaannya. Jadi ini menjelaskan kata kerja biasanya atau kata sifat. Seberapa sering dia memiliki kualitas atau sifat seperti itu. Misalnya seperti itu. Contohnya ada kata never, tidak pernah. Dia tidak pernah telat. He never comes late. Misalnya. Seldom itu artinya jarang. Atau yang kalau di TOEFL itu yang sering dipakai rarely, teman-teman. Yang sering dipakai. Kalau seldom saya belum pernah mendengarkan atau melihat ya. Seldom ini dipakai di TOEFL belum pernah. Tapi kalau rarely itu sering sekali. Rarely itu juga adverb of frequency artinya jarang, ya. Usually artinya biasanya, often artinya sering, always artinya selalu. Kalau more umumnya itu pakai than nggak setelahnya? Ya umumnya pakai than. Tapi juga boleh nggak pakai than ya. Contohnya, hey, you are more beautiful. Kamu bisa gimana ya? Contohnya yang enak. Kalau bahasa Indonesianya misalnya, kamu agak lebih rapi nih. Nah, maksudnya kamu agak lebih rapi dibanding biasanya, tapi dibanding biasanya dihilangkan. Itu boleh. Jadi more memang biasanya pakai than, tapi nggak pakai than juga nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Kemudian ada adverb of manner, itu keterangan cara, teman-teman. Nah, keterangan cara itu unik. Dia sebenarnya dibuat dari kata sifat. Oke, you're welcome, Miss. Tapi dapat ya, kalau belum dapat tolong diklarifikasi maksudnya. Masih bingung, Sir, gitu. Intinya tadi kalau more than, boleh more aja. Tapi kalau than aja nggak boleh ya, teman-teman. Than itu artinya daripada. Nah, tiba-tiba kita bilang daripada apa itu nggak enak. Dia cantik daripada aku, kan nggak enak. Lebih enak dia lebih cantik daripada aku. Seperti itu. Jadi kalau mau pakai than harus ada more, tapi kalau pakai more tidak selalu harus ada than. Seperti itu. Kemudian adverb berikutnya ada adverb of place atau keterangan tempat. Contohnya ada here, di sini. There, di sana. Seperti itu. Kemudian ada adverb of time, keterangan waktu. Contohnya now, sekarang. Then, pada waktu itu atau kemudian. Yesterday artinya kemarin, tomorrow itu besok. Nah, ada juga. Nah, itu tadi adalah jenis keterangan yang bentuknya murni, teman-teman. Memang kalau dicek di kamus, ya itu keterangan. Seperti itu. Fungsi di kalimat, dia juga sebagai keterangan. Seperti itu. Nah, tapi ada juga kata keterangan itu dibentuk dari kelas kata lain, yaitu preposisi. Memang kelas kata preposisi itu fungsinya cuma satu, yaitu membentuk kata keterangan. Jadi kata benda setelahnya itu dirubah menjadi atau dicaplok gitu ya. Itu nanti akan berubah menjadi keterangan seperti itu. Contoh nih, sama-sama mau membuat atau menciptakan keterangan cara atau adverb of manner. Kalau tadi contohnya nomor 6 itu adverb of manner yang murni kata sifat, kata keterangan maksud saya, maaf. Ada kata slowly, jadi kata sifat ditambahkan li. Beautifully, kata sifat tambahkan li. Itu dia menjadi adverb of manner, teman-teman. Oke. Nah, tapi ada juga yang dibuat dari preposisi. Contohnya on foot, artinya dengan berjalan kaki. Contoh, misalnya teman kita bertanya, how did you get here? Bagaimana caramu tadi ke sini? Kemudian kita menjawab, I got here on foot. Saya tadi ke sini jalan. Seperti itu. Kemudian ada with a knife. Alat itu juga sama, itu termasuk ke manner, teman-teman. With a knife, dengan sebuah pisau. Like a diamond, bagaikan atau seperti sebuah berlian. Dan seterusnya. Jadi ada preposition diikuti kata benda, ditarik satu garis, dia menjadi keterangan. Yang pure ada tempat pasti lokasinya di mana nggak Sir, atau bebas di mana saja. Yang pure ada tempat pasti, maksudnya penempatan di dalam kalimatnya, Mister, maksudnya. Oke, nah itu nanti akan saya jelaskan untuk tempatnya ya. Sekarang kita ke bentuknya dulu. Nah, memang tempatnya keterangan itu nggak apa-apa, it's okay. Nah, tempatnya keterangan ini memang agak bebas untuk tempatnya, tapi nanti aja ya. Walaupun bebas, tapi dia ada juga aturannya, aturan umum lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi tadi ada adverb of manner yang dibuat dari preposisi, ada juga keterangan tempat juga bisa dibuat dari preposition plus noun. Contohnya ada at home, di rumah, to the market, ke pasar, on the desk, di atas meja, dan seterusnya. Ya.
di hatimu, in your heart. Misalnya seperti itu. Kemudian ada adverb of time, keterangan waktu. Contohnya in 1993, di tahun 1993. During World War I, semasa Perang Dunia I, dan seterusnya. Kemudian ada juga adverb of agent atau keterangan pelaku. Ini umumnya dipakai di kata kerja pasif ya. Kalau ada kata kerja pasif, biasanya setelahnya dikasih ini. Biasanya, nggak selalu. Oke? Jadi pakai preposition by. Contohnya by the police, oleh para polisi. By him, oleh dia laki-laki. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah bentuk-bentuk dari keterangan. Jadi ada yang keterangan itu murni dari keterangan, ada juga keterangan itu yang dibuat atau dibentuk dari preposisi plus noun. Jadi kalau ada preposisi itu aturannya setelahnya harus ada kata benda ya teman-teman. Kalau setelahnya preposisi ini mau dikasih kata kerja nggak apa-apa. Tapi kata kerja itu harus dirubah menjadi kata benda. Namanya gerund. Oke. Misalnya ada of terus setelahnya mau dikasih become. Ya harusnya become-nya dijadikan ing. Jadi of becoming. Seperti itu. Itu namanya gerund. Seperti itu ya. Kecuali satu teman-teman. Ada satu preposisi yang unik. Setelahnya boleh diikuti verb satu. Yaitu preposition to. Oke, hanya to saja yang setelahnya boleh diikuti verb satu. Selain to, setelahnya kalau mau diikuti verb ya harus dijadikan noun atau dibuat jadi kata benda. Yaitu verb ing itu. Seperti itu. Kemudian itu tadi adalah bentuknya, sekarang kita tempatnya. Jadi keterangan itu fungsinya dia menambahkan detail. Nah, menambahkan detail ke siapa? Nah, keterangan itu bisa menambahkan detail ke semua posisi kalimat, teman-teman. Saya ulangi lagi. Silahkan, Miss. Mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau have to, maksudnya pertanyaannya kalau have to kenapa? Have to kelas kata setelahnya sama. Have to itu setelahnya harus verb 1. Have to, has to. No, bukan verb ing, tapi verb 1, Miss. Have to itu kan bisa dibilang phrasal verb, artinya harus ya. Misalnya saya harus pergi ke toilet, I have to go to the toilet, misalnya gitu. Jadi I have to meet John biasanya untuk idiomnya atau idiom itu perumpamaannya. Jadi kalau kita mau izin biar nggak kelihatan kasar, karena kalau kita bilang mau ke WC itu kalau di sana kayaknya kasar teman-teman, kayak menjijikkan gitu di sana. Jadi untuk sopannya I want to meet John, I want to see John, I have to see John. Kalau di Indonesia ya saya mau ketemu Agus atau apa nama, karena nama yang paling umum ya Agus ya. Jadi Agus nyariin saya kayak gitu. Izin ke dosen misalnya. Pak, permisi Agus mau ketemu saya. Nah, kayak gitu. Sebenarnya itu mau ke kamar mandi. Kayak gitu. Itu hanya idiom ya. Nah, itu tadi kita balik lagi ke laptop. Ada keterangan, keterangan itu fungsinya menambahkan detail atau menambahkan keterangan. Nah, ke siapa? Bisa ke predikat, yaitu kata kerja ya. Bisa juga ke selain predikat. Bisa kata sifat, bisa kata benda juga, bisa kata keterangan juga. Jadi kata keterangan menjelaskan kata keterangan itu bisa, teman-teman. Oke, makanya saya tadi bilang keterangan itu fungsinya paling bebas, oke, tapi dia paling nggak penting. Kalau dihilangkan pun nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, kita bahas dulu di mana letaknya keterangan atau adverb ketika dia menjelaskan predikat atau kata kerja. Ya, teman-teman. Nah, sebelum kita ke letak keterangan ketika dia menjelaskan kata kerja di predikat, saya mau review sedikit. Kata kerja di dalam predikat ini sebenarnya sudah saya bahas di inversi ya, teman-teman. Kata kerja di dalam predikat itu ada 3 macam, ada 3 bentuk. Yaitu yang pertama adalah linking verb. Linking verb itu yaitu to be yang berdiri sendiri itu ya, teman-teman. Contohnya adalah is, am, are, was, were. Nah, itu namanya linking verb. Kalau dia berdiri sendiri nggak ada kata kerja setelahnya. Oke. Nah, kalau predikatnya berupa to be aja, mau ditambahkan keterangan. Nah, to be ini selalu harus nempel dengan subjek. Oke, jadi subjek setelahnya to be kalau ada to be. Jadi tengah-tengahnya jangan disempilin keterangan. Nah, keterangannya ditaruh di mana? Di setelah to be-nya. Contoh, saya di sini. I am here. Bukan I here am. Oke, jadi I am here. Saya di sini. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga predikat itu dibuat dari verb tunggal. Ya, verb tunggal itu kata kerja yang tidak memakai auxiliary. Jadi dia muncul sendirian. Yaitu kita punya verb 1, verb SIS atau verb 2. Oke, contohnya washes. Itu verb SIS dari mencuci yaitu wash.
Runs, verb SES dari berlari yaitu run. Belonged, itu verb 2 dari belong, artinya memiliki atau miliknya gitu ya. Tapi dia kata kerja. Nah, itu adalah jenis kata kerja tunggal di dalam predikat. Nah, kalau kata kerjanya berbentuk kata kerja tunggal, predikatnya berbentuk kata kerja tunggal seperti ini, boleh di sebelumnya, jadi di antara subjek kata kerja tunggal ini disempilin keterangan nggak apa-apa, teman-teman. Boleh juga di setelah kata kerjanya. Oke. Jadi boleh di sebelum kata kerjanya, boleh di setelah kata kerjanya. Contohnya, I always come on time. Saya selalu datang tepat waktu. Nah, itu ada kata always di tengah-tengahnya subjek I sama predikat come, teman-teman. Ini nggak apa-apa. Ya, jadi always di sini menjelaskan kata come, menjelaskan datang. Selalu apa? Selalu datang. Seperti itu. Ya, jadi tempatnya boleh nyempil di tengah-tengahnya. Tapi kalau to be tadi nggak boleh. I always am here. Nggak enak. Yang enak, I am always here. Seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya bagaimana jika predikatnya memiliki auxiliary, jadi berbentuk auxiliary verb. Contohnya adalah would consider atau had been invented. Nah, itu ada auxiliary verb, auxiliary verb. Misalnya seperti itu, teman-teman. Nah, kalau predikatnya berupa auxiliary verb seperti ini, mau kita tambahkan keterangan, keterangan itu syaratnya hanya boleh di setelah auxiliary pertama. Ya, maksudnya di setelah auxiliary pertama itu, apakah boleh di setelah auxiliary kedua? Boleh. Apakah boleh setelah auxiliary ketiga misalkan masih ada? Boleh. Intinya yang nggak boleh adalah di sebelum auxiliary pertama nggak boleh. Seperti itu. Karena auxiliary pertama itu biasanya disambung dengan subjek, teman-teman. Oke, makanya jangan dipisah dengan keterangan. Oke, jadi auxiliary pertama selalu nempel sama subjek, makanya nggak bisa di tengah-tengahnya ditambahkan keterangan. Yang bisa adalah di setelah auxiliary yang pertama. Contoh, the world is slowly changing. Dunia ini perlahan berubah. Nah, itu ada is, verb-nya adalah changing, tapi setelahnya is dikasih slowly nggak apa-apa, teman-teman. Ya, slowly juga boleh dipindah di setelahnya changing juga nggak apa-apa. Bebas. Yang nggak boleh adalah slowly dipindah sebelumnya is. The word slowly is changing itu nggak bisa, teman-teman. Seperti itu. Gimana, dapat ya? Jadi tempatnya keterangan itu secara umum seperti ini, teman-teman. Ketika dia menjelaskan predikat. Nah, sekarang sebentar, sepertinya ada bertanya. Kalau is changing slowly boleh. Jadi slowly boleh juga dipindah di setelah verb-nya. Seperti itu. Yang nggak boleh di sebelum is. Coach, kenapa auxiliary menggunakan ing, Coach? Tergantung. Kalau to be pakainya ing. Boleh juga verb 3. Ya. Tapi kalau verb ing memang auxiliary-nya hanya bisa auxiliary to be. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, kalau misalnya teman-teman, atau gini deh, saya akan buatkan satu kalimat. Ini kalimatnya salah. I am love you. Tahu nggak teman-teman, salahnya gara-gara apa? Loving you. Ya, kena. Ada am, ada loving. Nah, that's right. Alasannya ada yang menulis, kata kerjanya ada 2. Jadi ada 2 predikat. Sorry. Saya mute ya teman-teman, karena ada static sound atau suaranya tabrakan. Nah, ada am love itu kata kerjanya double atau predikatnya ada 2. Nah, itu pemborosan. Nah, tapi saya mau bilang saya mencintaimu, Sir. Boleh, tapi kata kerja yang kedua karena sudah ada to be harus dirubah menjadi kata kerja yang bukan predikat supaya predikatnya nggak double. Ya, jadinya I am loving you. Seperti itu. Itu adalah alasan kenapa auxiliary to be itu setelahnya harus diikuti verb ing atau verb 3. Karena kalau diikuti verb 1 atau verb 2 atau verb SES nanti predikatnya double. Seperti itu. Gimana Miss, dapat ya? Am love bisa pakai do. Nah, kalau pakai do boleh, teman-teman. Karena do itu namanya adalah dummy auxiliary atau auxiliary yang diada-ada, teman-teman. Seperti itu. Jadi auxiliary yang cuma ditambah-tambahan aja. Pengetahuan baru sebenarnya, Sir. Dulu ngertinya kalau is MR pasti pakainya verb ing. Nggak tahu alasannya dulu. Ya, that's right. Jadi alasannya seperti itu, Mister. Karena kalau nggak pakai verb ing atau verb 3, akhirnya nanti predikatnya double. Seperti itu. Karena secara bentuk verb 1 itu predikat berdiri sendiri ya, namanya verb tunggal tadi, yang kedua tadi.
To be itu juga kata kerja. Ya, dan to be nggak boleh ketemu verb 1 bukan gandengannya. Gandengannya adalah verb ing atau verb 3. Nah, kalau setelahnya ada verb 1 berarti itu beda. Itu apa namanya? Double predikat. Seperti itu. Pemborosan kalau dalam kalimat formal atau kalimat baku dalam bahasa Inggris. Seperti itu. But that's good question. Tapi akhirnya teman-teman tahu ya kenapa to be nggak boleh diikuti verb 1. Atau setelahnya kenapa harus verb ing atau verb 3 ya. Alasannya itu tadi. Kalau verb 3 sudah kita bahas ya, to be verb 3 itu kita bahas di hari ketiga, chapter ketiga. Ketika kita membahas aktif pasif. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah kata kerja yang menjelaskan predikat. Keterangan maksud saya. Keterangan yang menjelaskan predikat letaknya di mana. Jadi tergantung bentuk predikatnya. Seperti itu. Nah, tadi saya menyebutkan auxiliary. Apa sih auxiliary itu? Kok dari awal disebut-sebutkan gitu ya. Jadi auxiliary itu pengertiannya adalah kata kerja bantu ya teman-teman. Fungsinya walaupun dia kata kerja tapi dia nggak bisa berdiri sendiri sebagai predikat. Namanya aja kata kerja bantu. Jadi hanya bisa membantu kata kerja lain. Oke, jadi setelahnya auxiliary harus ada verb. Nah, tapi saya pernah dengar Sir, ada orang bilang I am fine. Nah, itu M-nya setelahnya nggak ada verb-nya. Nah, berarti M itu bukan auxiliary, tapi dia berdiri sendiri sebagai predikat. Ya, teman-teman. Contohnya lagi, saya pernah dengar seorang bilang, I do it, atau I did it. Nah, itu setelahnya did, nggak ada kata kerja. Nah, berarti did itu bukan auxiliary, itu kata kerja inti, artinya melakukan. Ya, jadi penanda kalau dia auxiliary, setelahnya ada verb lagi. Seperti itu, terutama verb gandengannya. Oke. Nah, kenapa saya bilang verb gandengannya? Karena setiap auxiliary itu punya gandengan masing-masing. Nah, auxiliary itu ada 4 ini. Auxiliary yang pertama ada do, keluarganya do, does, did, gandengannya adalah verb 1. Ya. Jadi kalau ada do, does, did, setelahnya harus verb 1. Kemudian yang berikutnya ada keluarga to be. To be itu keluarganya lumayan banyak ya. Ada is, am, are. Kalau nggak gitu was, were. Kalau nggak gitu be, been, dan being. Nah, untuk to be ini unik teman-teman. To be itu boleh diikuti 2 jenis kata kerja. Boleh verb ing, boleh verb 3. Tapi hanya to be ya yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja. Yang lain cuma boleh 1. Oke. Nah, bedanya apa be verb ing sama be verb 3? Be verb ing aktif artinya sedang Contohnya saya sedang belajar. I am studying. Saya sedang makan. I am eating. Saya sedang nonton bola. I am watching football. Atau I am watching soccer. Misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau verb 3 itu dia pasif. To be verb 3 itu pasif. Contohnya, saya sedang, jangan pakai sedang. Saya dipanggil oleh Pak Manajer. I am being called. Boleh, saya sedang dipanggil. I am being called by the manager. Seperti itu. Jadi bedanya be verb ing, verb 3 hanya aktif pasif. Kemudian ada have, yang ketiga ya, auxiliary yang ketiga ada have. Caranya kita bilang sudah atau telah. Itu ada have, has, atau had. Nah, setelahnya atau gandengannya itu adalah verb 3, teman-teman. Dan yang terakhir itu ada namanya modal atau modal auxiliary ya. Ada banyak di sini dan artinya masing-masing beda. Contohnya will artinya akan. Shall itu juga bisa akan, bisa juga harus atau seharusnya. Can artinya dapat atau mampu atau bisa seperti itu ya. Must artinya harus atau pasti. May artinya mungkin. Nah, ini bedanya teman-teman. Maybe tadi adalah keterangan ya. Kalau dia gandeng, maybe itu keterangan. Namanya adverb of probability. Tapi kalau may aja itu juga artinya mungkin. Tapi dia bukan keterangan. Dia adalah modal. Jadi dia kata kerja cuman auxiliary. Jadi harus ada kata kerja lain setelahnya. Ada might, ada should, ada could, ada would. Nah, gandengannya modal itu adalah verb 1. Ya, teman-teman, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, gandengannya auxiliary, teman-teman tidak menemukan ada verb ing ataupun verb 2. Kok verb ing, verb SIS maksud saya. Teman-teman tidak menemukan ada verb SIS ataupun verb 2. Kenapa? Verb 2 dan verb SIS itu tidak boleh gandeng auxiliary sebelumnya. Oke, dia hanya bisa berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Seperti itu, untuk jadi predikat. Have verb 3 itu aktif, Sir. Ya, betul. Contohnya have verb 3, saya sudah atau saya pernah, boleh pakai have ya, jangan pakai ever, teman-teman. Nanti kita bahas kenapa nggak boleh pakai ever.
Misalnya saya pernah atau saya pernah atau saya sudah pernah makan kaviar. Contoh ya, hanya contoh aja sebenarnya nggak pernah teman-teman. Saya sudah pernah makan kaviar. Kalau di Inggris kan I have eaten caviar. Nah, seperti itu. Jadi dia aktif, makanya punya objek di situ, yaitu kaviar. Saya pernah berenang di segitiga Bermuda, misalnya. Saya pernah berenang di segitiga Bermuda. Contoh ya, teman-teman. Nah, ini kalau di Inggris kan ya, I have swum in Bermuda Triangle. Triangle. Oke. I have swum in Bermuda Triangle. Seperti itu. Gimana, dapat ya? Kalau pernah gitu, kenapa nggak pakai verb 2 aja, Sir? Maaf. Nggak apa-apa. Verb 2 itu gini, teman-teman. Verb 2 itu lampau. Nah, apa bedanya lampau sama sudah? Nah, ini dalam bahasa Inggris dibedakan. Lampau sama sudah itu dibedakan, teman-teman. Nah, lampau itu jelas waktunya kapan. Makanya disebut lampau, karena terjadinya di masa lampau. Otomatis kita tahu itu terjadinya di lampau. Contoh nih, atau keterangan waktunya penting, bisa dibilang seperti itu. Kalau lampau itu. Contohnya, saya dilahirkan di tahun 1993. Contoh, 19. Contoh. Nah, nanti kalau ditranslate ya, I was born in 1993. Jadi keterangan waktunya penting. Di tahun 1993 itu adalah indikasi kita menggunakan was. Nah, tapi kalau misalnya kalimatnya hanya berbunyi seperti ini. Saya sudah dilahirkan atau saya pernah dilahirkan. Nah, nggak ada keterangan waktunya. Orang Inggris itu kalau nggak ada keterangan waktunya berarti itu efeknya yang sekarang. Kita pengen ngomongin yang sekarang. Artinya kalau saya bilang saya sudah dilahirkan berarti saya nggak dilahirkan lagi. Waktu saya ngomong ya, saya sudah makan. Berarti ketika saya ngomong itu, saya tidak melakukan makan. Saya sudah sholat. Berarti waktu saya ngomong itu, saya sedang tidak melakukan sholat. Jadi itu sebenarnya fokusnya ke present. Intinya kita mengucapkan sesuatu yang berlawanan dengan yang sedang kita lakukan. Tapi kejadiannya pernah kita lakukan atau sudah kita lakukan. Intinya kejadian yang pengen kita ceritakan, itu enggak lagi dikerjakan sekarang. Itu namanya sudah. Ya, jadi saya sudah dilahirkan. Kalau di Inggris kan ya, I have been born. Seperti itu. Nah, ini yang enggak enaknya bahasa Inggris itu di situ. Cuman di TOEFL ini enggak pernah jadi masalah, teman-teman. Past sama perfect, kalau teman-teman pernah belajar tenses ya, itu enggak pernah jadi masalah. Maksudnya enggak ada soal TOEFL itu yang menanyakan past atau perfect, enggak ada. Pasti menanyakannya hanya past atau present. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman yang perlu teman-teman pahami hanya bedanya present sama perfect saja. Kok present sama perfect? Present sama past saja maksud saya. Jadi fakta atau lampau gitu aja. Kalau fakta itu terjadi berulang-ulang, terus-menerus sampai hari kiamat terjadi, contohnya adalah matahari terbit dari timur. Walaupun nggak ada keterangan waktunya, itu udah kelihatan itu present atau fakta. Karena kalau ditanya kapan, itu terjadi terus-menerus. Manusia bernafas menggunakan manusia menghirup oksigen untuk bernafas. Nah, itu kan juga fakta. Walaupun nggak ada keterangan waktunya di kalimat itu, kita bisa tahu terjadinya berulang-ulang. Itu namanya fakta. Ya. Burung itu terbang menggunakan sayap. Nah, itu juga fakta. Seperti itu. Nah, bedakan dengan kemarin seekor burung terbang menggunakan pesawat terbang. Nah, itu kan beda. Itu kejadian yang dijelaskan kemarin. Nah, itu lampau. Seperti itu. Jadi dalam bahasa Inggris itu memang mereka punya konsep namanya tenses. Kalau bahasa Indonesia kita nggak punya. Kita bilang makan itu juga ya makan aja. Nggak ada makaning, makanet, makans, have makanet gitu nggak ada, teman-teman. Yang ada ya makan aja gitu. Itu salah satu pembeda bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
Bersyukurlah kita tinggal di Indonesia ya, teman-teman. Cuman nggak enaknya adalah sekarang apa-apa harus pakai tes TOEFL. Nah, itu. Gimana, Mister? Dapat ya maksudnya? Bedanya lampau dengan sudah. Oke, that's good question. Kita lanjut lagi, tapi itu nggak keluar ya teman-teman, jadi nggak perlu terlalu dicatat atau nggak perlu terlalu dicamkan, karena di TOEFL itu nggak penting. Jadi perfect, continuous itu nggak pernah jadi masalah, nggak pernah keluar. Yang jadi pembeda nanti hanya present sama past, bedanya lampau sama fakta gitu aja. Oke, kita lanjut. Nah, tadi adalah kita barusan menjelaskan auxiliary. Sekarang kita belajar kembali ke adverb. Kalau tadi keterangan menjelaskan predikat, sekarang keterangan yang menjelaskan selain predikat. Oke, jadi keterangan itu juga bisa menjelaskan kata sifat, teman-teman, atau adjektif. Ya, tergantung jenis kata sifatnya. Tergantung jenis kata keterangannya, bukan kata sifatnya. Tergantung jenis kata keterangannya maksud saya. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar kalau kata sifat itu bisa menjelaskan kata benda di sebelum kata bendanya, dan nanti urutannya ada 3 ini. Determiner, ada deskriptif, setelahnya ada noun adjunct. Nah, di sebelumnya determiner dan di tengah-tengahnya determiner dan deskriptif itu boleh disisipi oleh keterangan, teman-teman. Jadi ketika kata sifat itu menjelaskan kata benda entah di subjek entah di objek ya, itu juga bisa diselipin lagi sama keterangan. Makanya mungkin teman-teman pernah berpikir, kenapa sih subjek panjang banget? Kayak gitu. Karena bisa urutannya nanti seperti ini, sepanjang ini. Jadi pertama, paling depan itu sebelum determiner ada adverb of probability. Jadi caranya kita bilang mungkin. Perhaps dan teman-temannya. Ya. Ada juga adverb of negation, caranya kita bilang bukan atau tidak. Yaitu kata not, cuma satu kalau itu. Kemudian ada adverb of distinguishing atau keterangan pembeda, yaitu kata even, ada misalnya ada especially, exactly, dan seterusnya. Nah, setelahnya determiner. Setelah determiner kalau mau diikuti adverb lagi juga nggak apa-apa. Nah, itu ada adverb of degree atau tingkatan. Contohnya ada very, ya, very beautiful, a very beautiful girl. Itu boleh. Misalkan kalau sebelumnya ada not-nya nggak apa-apa. Not a very beautiful girl. Nah, itu boleh. Jadi very itu adalah adverb of degree atau tingkatan ya. Ada most juga, ada more juga, dan teman-temannya itu. Oke. Misalnya to yang O-nya 2 itu artinya terlalu itu, dia juga keterangan degree, teman-teman. Adverb of degree. Too beautiful, terlalu cantik. Too expensive, terlalu mahal. Too kind, terlalu baik hati, dan seterusnya. Nah, setelah keterangan degree atau tingkatan, setelahnya mau diikuti keterangan lagi boleh, yaitu frekuensi. Nah, tapi frekuensi ini, misalnya ya teman-teman ada commonly, ada frequently. Kalau setelahnya mau diikuti deskriptif atau ini ya kata sifat yang deskriptif, adjektif yang deskriptif ini, umumnya hanya bisa diikuti oleh verb ing atau verb 3. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi bukan yang lain, tapi biasanya yang nomor 4 ini namanya participle. Oke, umumnya ya, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian ada juga adjektif itu, adjektif itu ada juga yang berdiri sendiri, yang bisa berdiri sendiri tanpa kata benda setelahnya, yaitu yang deskriptif ini, teman-teman. Nah, deskriptif ini ketika dia berdiri sendiri tanpa kata benda setelahnya, sebelumnya mau ditambahkan keterangan boleh, yaitu dari keterangan yang ini, yang sebelumnya pas ini. Jadi ini memang jenis keterangan yang menjelaskan kata sifat deskriptif. Tempatnya di sebelum kata sifat deskriptif. Entah setelahnya ada kata bendanya atau tidak, nggak masalah. Intinya dimanapun ada kata kata sifat yang deskriptif, sebelumnya mau diikuti adverb of degree atau frekuensi, nggak apa-apa. Seperti itu. Ya, kemudian lanjut, itu tadi adalah keterangan yang menjelaskan adjektif dan tempatnya. Sekarang kita ke keterangan yang menjelaskan kata benda. Nah, kata benda itu bisa, teman-teman, dijelaskan oleh keterangan. Ya, tergantung jenis kata keterangannya nanti, tempatnya boleh di sebelumnya, boleh di setelahnya. Nah, tapi kalau biasanya kalau tempatnya keterangan itu adalah di sebelumnya kata benda, sebelumnya kata benda di sini umumnya dikasih kata sifat dulu. Jadi ada adjektif dulu. Contohnya tadi, not a beautiful girl tadi, teman-teman. Not itu kan adverb tuh. Nah, tapi setelahnya ada e-nya, ada kata e. E itu adalah kata sifat. Miliknya determiner maksud saya ya. Kemudian ada noun, not a
Beautiful girl misalnya. Beautiful itu adalah kata sifat. Beautiful. Nah, baru setelahnya kata benda yaitu girl. Misalnya seperti itu kalau tempatnya di sebelum kata benda. Jadi ada kata sifat dulu. Nah, ini keterangannya not-nya ini. Oke. Nah, setelahnya kata benda juga boleh diikuti kata benda. Misalnya not a beautiful girl in your sorry kok kata benda, kata keterangan maksud saya. In your area. Itu kan keterangan tempat. Di areamu. Sorry ya teman-teman tulisannya saya areal. Baik. Jadi itu ada keterangan tempat seperti itu. Jadi boleh keterangan itu menjelaskan kata benda, tapi umumnya ketika tempatnya sebelumnya, kata bendanya itu dijelaskan sama kata sifat juga. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contohnya dulu ya, yang di sini not a good reason to live. Nah, itu kata bendanya reason, artinya alasan atau apa ya? Ya, alasan gitu. Nah, itu ada not itu keterangan, ya, not a good reason to live. Nah, to live itu juga keterangan, to verb 1. Pokoknya ada preposition itu juga keterangan, seperti itu, ya. Kemudian keterangan juga bisa dijelaskan dengan keterangan yang lain. Untuk tempatnya apakah sebelumnya, apakah setelahnya yang dijelaskan atau yang menjelaskan tergantung jenis kata keterangannya. Seperti itu, teman-teman. Contohnya ada kata not here, tidak di sini atau bukan di sini. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai keterangan ya dan preposition. Mungkin sebelum kita lanjut ke penggunaan kata-kata khusus atau special word, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu mengenai keterangan, silahkan. Nggak ada ya? Gini, Sir. Ya, silakan Mister, silakan. Jelasin ulang dikit tentang adverb of distinguishing itu, Mister. Adverb of distinguishing itu mana yang artikannya? Soalnya kalau diartikan juga gak enak. Keterangan pembeda. Keterangan yang membedakan. Maksudnya itu yang membedakan kata yang dijelaskan dengan kata-kata yang lain atau benda-benda. Misalnya ya, dia biasanya menjelaskan kata benda, teman-teman. Contohnya adalah only my father. Nah itu, hanya ayah saya lah. Nah berarti kan nggak ada kata benda lain selain ayah saya yang bisa melakukan pekerjaan setelah. Misalnya, hanya ayah saya, manusia yang bisa ngomong sama ikan misalnya. Only my father can speak atau can talk to atau can understand fish language misalnya ya. Fish language. Contohnya seperti itu. Jadi maksudnya pembeda atau distinguishing itu dia membedakan benda kata yang dijelaskan ya. Misalnya di sini adalah my father, ada my-nya dulu kata sifatnya. Jadi only di situ adalah distinguishing ya. Dia menjelaskan kalau benda yang dijelaskan ini beda dengan benda-benda yang lain. Seperti itu. Jadi nggak ada benda lain selain my father ini yang bisa ngomong sama ikan seperti itu. Makanya disebut dengan pembeda. Jadi membedakan benda itu dengan benda-benda yang lain. Seperti itu. Gimana dapat ya? Oke, that's good question. Gimana mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan teman-teman. Sir, boleh Yes. terangkan lagi yang adjective noun itu dong, masih belum paham. Itu maksudnya adjective noun itu kalau digabung jadi adverb atau gimana? Bukan, Miss. Adjektif menjelaskan noun itu tidak merubah apapun. Jadi fungsi adjektif itu hanya menambahkan arti saja, teman-teman, ke kata benda. Contoh nih, saya punya, misalnya saya bilang, I am a boy. Saya adalah seorang anak laki-laki. Nah itu kalau mau tambah a boy-nya, saya mau tambahkan kata sifat lagi boleh. Misalnya, I am a, misalnya I am a kind boy. Misalnya, saya adalah seorang anak laki-laki yang baik hati. Tapi kelas katanya nggak berubah, dia hanya menjelaskan lebih lanjut aja bagaimana bendanya. Jadi sifat bendanya itu bagaimana. Jadi menambahkan arti saja, tidak merubah kelas katanya seperti itu. Oke.
Nah, yang merubah kelas kata nanti yang mau kita bahas ini nanti. Jadi itu bukan, udah kita bahas tadi, yaitu preposisi. Nah, preposisi itu nanti merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah, terus gimana kita di soal bisa tahu kalau kita butuh preposisi? Nah, gini teman-teman. Teman-teman lihat, apakah di salah satu posisi ya, entah di subjek, entah di objek, itu ada dua kata benda. Nanti kan pemborosan tuh. Dua kata benda itu kalau di subjek ya pemborosan subjek, kalau di objek pemborosan objek. Maka kata benda salah satunya itu harus kita rubah menjadi keterangan. Cara merubah kata benda menjadi keterangan, tambahkan preposisi sebelumnya. Jadi pasti itu kita bukan butuh adjektif, tapi butuhnya preposisi. Seperti itu. Nanti di soal ada, daripada membayang-bayangkan ya. Karena takutnya teman-teman nanti dari penjelasan lisan saya, takutnya hanya membayangkan. Tapi nanti di soal ada kok yang saya maksud. Jadi kalau ada dua kata benda di satu posisi, entah subjek entah objek, itu kan pemborosan teman-teman. Pemborosan subjek atau pemborosan objek. Nah supaya nggak boros, salah satu bendanya kita rubah aja jadi preposisi. Kita rubah aja jadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi sebelumnya. Ya, jadi yang merubah kelas kata itu hanya preposisi, Miss. Nah, yang dirubah apa? Kata benda seperti itu. Oh, oke, Sir. Dapat ya? Oke, tapi adjektif tidak merubah kelas kata-kata benda. Nah, terus kapan Sir kita butuh adjektif? Nah, kalau subjek predikat udah lengkap, nggak ada yang boros, nggak ada yang kelebihan. Nah, cuma satu subjek, cuma satu objek, titik-titiknya di sebelumnya itu. Nah, cukup kita tambahkan kata sifat. Seperti itu. Dapat ya? Dapat, Sir. Gimana? Alright. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Dari yang lain mungkin? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita sekarang, jadi kelas kata kita sudah ketemu semua ya teman-teman. Yang pertama kata benda, noun. Nah itu fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya objek di dalam kalimat. Yang kedua kata kerja, yang kedua pronoun atau kata ganti. Itu fungsinya mengganti benda. Jadi fungsinya ya sama kayak kata benda, yaitu di subjek atau di objek. Bedanya cuma satu, kata benda sama kata keterangan itu. Kita bisa kata benda tambahkan the, tambahkan kata sifat itu bisa. Misalkan kata benda bola, ball. Itu kita bisa bilang the ball. Anak laki-laki, boy. Anak mau bilang the boy itu boleh. Nah, tapi kalau kata ganti, misalnya kata he, dia laki-laki itu, kita nggak bisa bilang the he, the she, nggak bisa. Jadi bedanya hanyalah kata benda itu boleh ditambah kata sifat. Nah, kata ganti atau pronoun itu tidak boleh ditambah kata sifat. Dia hanya bisa berdiri sendiri, entah di subjek atau objek. Kemudian yang berikutnya ada kata kerja, teman-teman, atau verb ya. Nah, kata kerja atau verb, fungsi di kalimat itu intinya dia sebagai predikat. Walaupun nggak semua kata kerja bisa jadi predikat ya. Ada juga yang enggak, yaitu verb 3, verb ing, dan verb 1 itu nggak bisa jadi predikat. Kemudian yang keempat ada adjektif atau kata sifat. Oke. Yang kelima, ada yang ketinggalan. Conjunction, maaf. Yang keempat conjunction atau kata hubung. Fungsinya menghubungkan bagian dari kalimat. Ya, yang sama. Entah itu subjek predikat dengan subjek predikat atau hanya bagian kalimat yang sama saja, terutama fanboys maksud saya, ya. Kemudian yang kelima setelah conjunction ada adjektif atau kata sifat. Fungsinya cuma satu, yaitu menjelaskan kata benda. Tempatnya boleh nempel dengan kata benda di sebelum kata bendanya, boleh juga lepas tanpa kata benda, tergantung jenis kata sifatnya gitu ya. Dan yang terakhir hari ini kita sudah belajar dua kelas kata sekaligus, yaitu keterangan atau adverb dan preposisi. Ya, fungsinya adverb atau keterangan yang menambahkan keterangan ke siapa? Ke hampir seluruh bagian kalimat. Seperti itu. Dan yang terakhir, preposisi tadi fungsinya membuat kata benda berubah menjadi kata keterangan. Maksudnya supaya biar nggak boros. Kalau ada double kata benda atau double objek atau double subjek, nah itu berarti salah satu kita tambahkan aja preposisi sebelumnya. Biar bisa menjadi keterangan. Seperti itu. Nah kemudian setelah kita belajar kelas kata, teman-teman ada kata itu yang penggunaannya khusus. Ya, atau saya nyebutnya special word. Ini istilah yang saya buat sendiri. Nah, special word itu yang pertama yang kita pelajari adalah penggunaan very. Ya, jadi very ini unik, teman-teman. Padahal artinya itu dia sama loh dengan really.
Artinya sama-sama sangat. Mereka juga satu keluarga, yaitu adverb atau keterangan. Lebih tepatnya adverb of degree. Ya, intinya dia keterangan gitu. Nah, tapi penggunaannya beda. Bedanya di mana? Bedanya adalah very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja, teman-teman. Jadi very tidak bisa setelahnya verb, nggak bisa. Contoh, saya sangat mencintaimu. Kita nggak bisa bilang I very love you. Itu nggak bisa ya. Saya sangat suka nasi misalnya. I very like rice. Itu nggak enak juga didengar ya. Jadi very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja ya. Nah, tapi kalau really bisa. Really itu bebas. Dia boleh kata kerja, boleh kata sifat, boleh kata keterangan. Tapi kalau very hanya bisa kata sifat sama kata keterangan. Contoh ya, teman-teman. Aku sangat ingin pergi ke pantai. Sangat menjelaskan kata ingin. Yang mana ingin kalau ditranslate ke bahasa Inggris artinya adalah want. Yang mana want itu kata kerja. Ya, berarti nggak bisa kita bilang I very want, nggak bisa. Tapi kita bilangnya I really want to go to the beach. Seperti itu. Kemudian contoh kedua, aku sangatlah lelah. Atau aku sangat lelah. Nah, sangat di sini menjelaskan kata lelah. Nah, lelah itu kata sifat atau adjektif, bukan verb ya. Berarti pakai very boleh, teman-teman. Pakai really juga boleh. Jadi kita bisa bilang I am really tired atau I am very tired. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, aku tidak begitu mengerti tentang berita itu. Mengerti itu adalah kata kerja. Jadi untuk bilang aku tidak begitu mengerti, kita nggak bisa bilang I don't very know. Itu nggak bisa. Tapi kita bilangnya I don't really know about the news. Kemudian yang keempat, liburan lalu benar-benar menyenangkan. Nah, menyenangkan itu kata sifat, ya, fun. Nah, itu kata sifat. Nah, karena dia kata sifat, kita bisa pakai very, bisa juga pakai really. Sorry ya. Jadi boleh pakai very, boleh pakai really. Nah, nanti kalau ditranslate, last holiday was really exciting atau last holiday was very exciting. Seperti itu. Dan contoh terakhir, jadi kamu benar-benar mempercayai apa yang dia katakan tadi. Nanti kalau ditranslate, so did you really believe what she said? Bukan, so did you very believe what she said? Karena believe itu adalah kata kerja. Ya teman-teman, seperti itu. Kemudian special word yang kedua atau kelas unik, apa namanya? Kata unik yang kedua gitu ya, yang penggunaannya unik kedua itu kata enough. Artinya biasanya kita mengartikan cukup, teman-teman. Nah, enough ini untuk penempatannya kita lihat yang dijelaskan kata apa. Kalau yang dijelaskan kata benda, itu nanti enough baru kata benda. Jadi enough itu sebagai kata sifat. Kalau dia menjelaskan kata benda. Ya, jadi enough dulu baru noun. Tapi kalau enough itu menjelaskan selain kata benda, misalnya kata sifat atau kata keterangan, maka letaknya enough-nya adalah di setelahnya. Jadi adjektif dulu atau adverb dulu baru enough. Contoh teman-teman. Aku tak punya cukup uang untuk membeli mobil itu. Nah, itu ada kata cukup menjelaskan kata uang. Yang cukup apanya? Uangnya. Ya kan? Nah, berarti cukup menjelaskan kata uang. Karena uang itu kata benda atau noun, jadi nanti kalau ditranslate cukup uangnya itu enough money. Bukan money enough, tapi enough money. Ya. Jadi kalau ditranslate, I don't have enough money to buy the car. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya contohnya adalah Diana cukup berani untuk menantang Rudolf. Nah, cukup berani, cukup itu menjelaskan kata berani. Yang mana berani itu adalah kata sifat atau adjektif. Maka nanti kalau mau ditambahkan enough, letaknya di setelahnya. Jadi kalau ditranslate, Diana is brave enough to challenge Rudolf. Diana cukup berani untuk menantang Rudolf. Dan contoh terakhir nih, misalnya teman-teman, kalau saya mau bilang dia cukup mahir berbahasa Inggris. Mahir itu bahasa Inggrisnya good, sama kayak baik atau bagus. Nah, berarti nanti cukup baik, cukup mahir itu good enough atau enough good, teman-teman. Good enough. That's right, good enough. Karena good itu kata sifat atau adjektif, maka enough-nya adalah di setelahnya. Jadinya good enough ya. Jadi, he is good enough at English. Dia cukup mahir berbahasa Inggris. Seperti itu. Nah, tapi ada pengecualian ya, terutama untuk struktur bagian kedua kalau kita disuruh mencari yang salah. Nah,
enough ini nggak boleh menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup, teman-teman. Walaupun secara kelas kata benar, tapi kalau secara makna pemborosan juga sama. Contohnya adalah sufficient enough. Cukup atau cukup memadai. Itu kalau dalam bahasa Inggris dianggap boros. Dianggap tidak efisien. Itu pemborosan, pengulangan. Makna ya. Sufficient enough, cukup memadai, itu nggak bisa. Atau adequate enough, juga sama. Cukup. Atau cukup memadai, itu nggak bisa, teman-teman. Itu dianggap pleonasm atau pemborosan makna. Jadi dianggap salah. Seperti itu. Sama kayak kita bilang, let's join us. Udah pakai let's, pakai us lagi. Itu pemborosan. Entering in, memasuki di dalam, itu kan pemborosan. Memasuki ya ke dalam. Di dalam gitu. Masa memasuki keluar kan nggak nyambung seperti itu. Jadi cukup bilang entering apa? Misalkan memasuki rumah ini, entering this house, bukan entering in this house. Seperti itu. Oke, jadi itu namanya pleonasm atau pemborosan. Lanjut lagi special word yang ketiga ada kata ever. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Ever ini sering sekali kita mengartikannya pernah. Memang artinya pernah, teman-teman. Tapi ever ini nggak boleh dipakai di kalimat biasa, nggak boleh. Di kalimat positif biasa nggak boleh. Contoh nih, saya pernah bertemu Mr. P misalnya. Itu kita nggak bisa bilang I ever met Mr. P. Itu nggak bisa, teman-teman. Itu kalimatnya salah. Oke. Jadi ever ini nggak boleh dipakai di kalimat positif biasa. Nah, terus kapan kita pakai ever bolehnya? Yang pertama, ketika di dalam kalimat itu ada superlatif. Superlatif itu yang paling, yaitu the most atau the est. Kalau nggak pakai the most ya the est. Contohnya, platypus adalah atau platypus merupakan hewan yang paling aneh atau yang teraneh. Nah, ini kalau ditranslate, platypus is the weirdest animal. Dikasih ever setelahnya nggak apa-apa. Jadinya platypus is the weirdest animal ever. Contohnya kalau di lagunya SpongeBob itu it's the best day ever. Seperti itu. Jadi ever, it's the best day ever. Pakai ever nggak apa-apa karena ada kata the best. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, setelah kalimat yang paling, di kalimat tanya juga pakai ever nggak apa-apa teman-teman. Kalimat tanya ya. Contohnya adalah, apakah kamu pernah ke Kawah Ijen? Kalau ditranslate, have you ever been to Kawah Ijen? Nah, tapi nggak di soal structure TOEFL itu nggak pernah ada kalimat tanya ya, teman-teman. Semua pasti kalimatnya berakhiran dengan titik. Jadi bisa dibilang yang nomor 2 ini nggak pernah dipakai. Jadi ini hanya untuk informasi atau pengetahuan aja. Oke, jadi kalau ever itu nggak bisa dipakai di kalimat positif biasa. Kemudian di kalimat negatif itu juga bisa pakai ever. Contohnya, tak satu pun yang dibuat manusia itu bertahan selamanya. Kalau ditranslate, nothing's ever built to last. Nah, ini saya saya ambilkan dari lagunya 21 Guns, itu lagunya Green Day kalau nggak salah. Saya lupa, teman-teman. Lagu lawas sekali ya. Green Day kalau nggak salah. Nah, itu ada lirik berbunyi, nothing's ever built to last. Itu kalau diartikan itu tadi. Tak satu pun yang dibuat oleh manusia maksudnya, itu bertahan selamanya. Seperti itu. Kalau forever and ever, gimana? Nah, itu boleh juga. Tapi itu expression ya. Forever and ever itu artinya, memang ever itu sebenarnya artinya adalah selamanya. Contohnya, ini di reading ya. Di reading teman-teman nanti akan menemukan kata ever ini sering sekali. Ever itu artinya selalu atau selamanya gitu. Saya pernah dapat di TOEFL yang asli ITS itu ever watchful. Kebalik. Watchful. Ever watchful plover kalau nggak salah, itu ngomongin tentang sejenis burung gitu. Ever watchful plover itu boleh, itu artinya burung plover yang selalu berhati-hati, bisa dibilang seperti itu. Nah, forever and ever ya selamanya, selalu, atau selama-lama-lamanya, bisa dibilang seperti itu. Kayak gitu. Nah, tapi saya sarankan untuk tidak belajar grammar dari lagu ya, teman-teman. Masih ingat Justin Bieber aja yang dia asli orang Amerika ya. Dia di lagunya bilang my mama don't like. My mama don't like. Gimana ya kalimatnya, saya lupa. My mama don't like you while she likes everyone. Nah, itu kan salah secara grammar. Ya, kenapa? Karena lagu itu kalau dipaksakan pakai grammar harus benar, nanti kalau didengar jadi dangdut. Jadi kalau my mama doesn't like, nah ini kalau dilakukan nanti jadi dangdut, teman-teman. My mama doesn't like. Nah, nggak enak seperti itu. Makanya buat biar pas,
Ya don't kayak gitu. My mama don't like you. Jadi lebih enak kayak gitu. Jadi nggak disarankan belajar grammar dari lagu ya, tapi belajar pronunciation dari lagu bisa, listening juga bisa dari lagu. Untuk vocab-vocab dari lagu itu banyak sekali. Seperti itu. Dapat ya. Tapi saya pernah dengar Forever and Ever itu lagunya I don't wanna close my eyes. Nah itu kan pakai don't kan. Itu juga kalimatnya negatif seperti itu. Ada don't-nya. Oke, kita lanjut lagi ya. Dan yang terakhir ever itu Forever and Ever Amen. Search cari aja. Judulnya Forever and Ever Amin gitu ya. Atau coba nanti saya mau mau cek gitu. Forever and Ever Amen. Oke, kita lanjut ke ever yang terakhir. Penggunaan ever yang terakhir itu ketika di kalimatnya ada kata hubung if atau conjunction if. Contoh, kalimat bahasa Indonesianya, seandainya atau jika kamu nanti sempat ke sini kapan-kapan, aku akan mengajakmu berkeliling sekitar air terjun. Nah, ini kalau ditranslate, if you ever come to visit, I will show you around the waterfall. Jadi ini adalah 4 kondisi atau 4 syarat kita bisa pakai ever. Ya, di kalimat yang tepat. Seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis kelas special word yang terakhir, ini sebenarnya bukan special word ya, lebih tepatnya adalah kata yang mirip. Akhirnya banyak yang terkecoh. Oke, jadi ada nor, ada not, ada nor, ada no, ada not, ada non. Sebenarnya untuk ketiga yang awal ini sudah kita pelajari selama ini, teman-teman. Ya, ada yang masih ingat nor ini kelas katanya apa, teman-teman? Atau saya kasih hint ya atau petunjuk? Conjunction. Betul, sebelum saya kasih petunjuk ternyata sudah ada yang menjawab. Nor itu adalah conjunction, teman-teman, karena dia anggota dari fanboys. Ya, dia anggota dari fanboys. N-nya kan dari fanboys-nya, N-nya itu nor, dia conjunction. Maka penggunaannya dia adalah mengikuti penggunaan fanboys. Seperti itu. Kemudian no. Ada yang masih ingat? No itu artinya sama dengan zero. Ya, kelas katanya apa? Adjective. Adjective, that's right. Dia masuk ke dalam adjective atau kata sifat yang determiner. Nah, apa itu kata sifat yang determiner? Yaitu kata sifat yang selalu butuh kata benda setelahnya. Contohnya, I have no time. Saya nggak punya waktu. I have no money. Saya nggak punya uang. I have no problem. Saya nggak ada masalah. Jadi no itu setelahnya harus ada kata benda. Kita nggak bisa hanya bilang I have no. I have no. I have no. Bingung orang yang kita ajak ngomong nungguin. I have no what? Kayak gitu. Jadi nggak punya apa gitu. Oke, jadi no itu harus ada kata benda setelahnya karena dia jenis kata sifat yang determiner. Kalau yang berikutnya ada not, itu kata keterangan ya yang hari ini kita pelajari, yaitu adverb of negation, teman-teman. Dan yang terakhir ada non, itu adalah kata ganti atau pronoun. Fungsinya ya mengganti benda, entah di subjek, entah di objek. Ya, jadi non ini sama kayak nothing, sama kayak no one atau nobody. Artinya sama, kelas katanya juga sama, dia pronoun. Teman-teman, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini ya. Sebelum ke contoh soal nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Mari kita langsung ke contoh soal. Contoh soal pertama, caranya seperti ini. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata store, artinya menyimpan. Ya, store di sini bukan toko, teman-teman, tapi store di sini kata kerja artinya menyimpan. Subjeknya adalah brain cells, artinya sel-sel yang ada di otak gitu ya. Kemudian sebelumnya ada conjunction, yaitu by which. Maka setelahnya kita butuh predikat. Nah, di situ ada predikat, teman-teman, yaitu is understood. Subjeknya di depan sendiri mechanism dihubungkan dengan conjunction by which tadi. Kalimatnya sudah lengkap. Sentencing nggak ada masalah. Subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Nah, masalahnya berarti bukan di sentencing, masalahnya adalah di phrasing. Kita lihat titik-titik di situ masuk ke bagian mana. Ternyata masuknya ke dalam predikat. Yang bisa menjelaskan kata kerja di predikat itu ada 2. Kalau nggak auxiliary ya keterangan. Saya ulangi lagi, yang bisa menjelaskan kata kerja di dalam predikat itu hanya 2. Kelas kata ya, maksudnya jenis kelas kata. Yaitu yang pertama auxiliary, itu juga kata kerja ya teman-teman, auxiliary verb gitu. Kalau nggak gitu kata keterangan. Nah, kita cari aja A, B, C, D yang kata keterangan atau auxiliary.
Kira-kira jawabannya berarti yang mana, teman-teman? Di situ ada satu tuh. Saya nemu ada keterangan. Ya, betul. Jawabannya adalah yang Charlie, yaitu not. Ya, nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Oke, kalau non itu kata ganti, nggak bisa kata ganti di tengah-tengah predikat, nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo, no, itu adalah kata sifat yang determiner. Setelahnya harus ada kata benda. Dan kita lihat setelahnya titik-titik sampai titik lagi, itu nggak ada kata benda sama sekali. Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta, nor itu adalah conjunction dari keluarganya fanboys. Otomatis sebelum dan setelahnya harus sama. Sebelumnya kata kerja predikat, setelahnya nggak ada kata kerja predikat. Otomatis Delta nggak bisa. Ya sudah, berarti jawabannya Charlie ya maksud saya. Itu tadi, nanti kalau diartikan, mekanisme bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan tidaklah diketahui atau dipahami dengan pasti atau dengan jelas. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh kedua. Caranya sama, cari predikat. Di situ ada are, subjeknya adalah amobas. Sudah tidak ada kata kerja sebagai predikat lagi, sudah tidak ada conjunction lah. Berarti kalimat sudah lengkap ya, subjek predikat. Masalahnya berarti bukan di sentencing, teman-teman, tapi di phrasing. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik itu ada kata sifat small. Nah, yang bisa menjelaskan kata sifat cuma satu kelas kata, yaitu kata keterangan. Cari A, B, C, D yang dia hanya kata keterangan saja. Ada yang masih ingat yang mana kata keterangan saja, teman-teman? Iya, betul. Jawabannya adalah yang alpha. Nice. Jadi nanti kalau dibaca, amobas are too small to be seen without a microscope. Amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa menggunakan sebuah mikroskop. Seperti itu. Dan contoh terakhir, caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada showed, verb 2. Subjeknya adalah sculpture and Whitney. Tarik ke belakang lagi. Nah, di situ ada conjunction that. Subjeknya adalah her parents. Predikatnya recognize and encouraged. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, kalau kita lihat di sebelum koma itu atau di setelah titik-titik, teman-teman, itu ada kata benda lagi, yaitu a child. Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda. Karena nanti subjeknya double. Nah, terus bagaimana? Kita rubah dia menjadi keterangan. Caranya merubah kata keterangan menjadi caranya merubah kata benda menjadi kata keterangan, kita tambahkan preposisi sebelumnya. Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta. Ya, teman-teman. Jadi jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, as a child, sculpture and Whitney showed an eager intellect and artistic talent that her parents recognized and encouraged. Kalau diartikan, sebagai seorang anak kecil, pematung and Whitney menunjukkan sebuah bakat seni dan intelek itu yang bakat yang menonjol gitu ya mungkin, yang orang tuanya kenali dan kemudian dukung. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi nih, untuk preposisi dan keterangan gimana teman-teman? Mungkin ada yang masih bingung? Sir, sepertinya butuh table yang bisa mengubah ini adalah ini gitu, Sir. Nah, kalau yang mengubah kelas kata cuma satu, Miss. Yang mengubah kelas kata itu yaitu hanya preposisi saja. Cuma preposisi. Jadi kalau teman-teman menemukan preposisi, preposisi itu setelahnya harus diikuti kata benda atau kata ganti ya sebagai objeknya. Jadi object of preposition. Kalau diartikan ya objek dari preposition gitu. Supaya apa? Supaya ini nanti dirubah menjadi keterangan. Jadi preposition plus noun, teman-teman garis satu garis itu jadi satu kesatuan. Fungsi di kalimat dia sebagai keterangan. Nah, ini sama kayak yang di pertemuan awal dulu. Saya menjelaskan ke teman-teman, misalnya ada kata gelas. Gelas itu kata benda, teman-teman. Karena dia bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin. Itu karakteristik benda. Ya, walaupun nggak semua benda bisa dilihat, tapi umumnya benda itu yang bisa dilihat itu. Nah, tapi kalau di dalam kalimat, gelas itu akan saya tambahi sesuatu. Misalnya gini, saya menaruh sebuah koin di dalam gelas atau di dalam gelas itu. Nah, tadi awalnya gelas itu kata benda karena sebelumnya ada kata benda di dalam, itu preposisi. Itu nanti menjadi keterangan tempat di dalam gelas itu. Nanti kalau ditanyakan, di mana kamu menaruh sebuah koin? Jawabannya
Saya menaruh sebuah koin di dalam gelas itu. Itu kan keterangan tepat. Padahal gelas itu kata benda awalnya. Tapi sebelumnya ada preposisi menjadi keterangan. Dan hanya preposisi yang merubah kata lain menjadi kata yang lain lagi. Jadi merubah kata benda atau kata ganti sebagai objeknya ya, itu nanti menjadi keterangan atau adverb. Seperti itu. Selain preposisi tidak bisa merubah kelas kata lain, nggak bisa teman-teman. Hanya preposisi saja yang merubah kelas kata lain. Nah, tapi ada satu preposisi yang unik tadi ya, yaitu to, teman-teman. To itu boleh diikuti verb 1, cuma to yang boleh. Tapi sama, to verb 1 itu juga keterangan ya. Namanya adverb of apa namanya? Adverb of purpose, sorry, adverb of purpose. Keterangan tujuan seperti itu. Oke, dapat ya. Kalau saya jawabnya kalau udah lengkap SP-nya nyari jawabannya itu yang rasanya pas cocok soalnya. Nah, cara itu sebenarnya bisa. Yang saya bilang insting itu kayak gitu, teman-teman. Cuman insting itu perlu diluruskan. Karena insting itu kalau kita belum tahu teorinya, itu insting bisa kemana-mana, kayak gitu. Nah, teman-teman mumpung mengikuti program, ada yang mengarahkan ya. Saya sharing yang saya tahu mengenai TOEFL dan penggunaan kelas kata dalam bahasa Inggris. Nah, itu yang saya pengen bentuk teman-teman menjadi insting. Jadi, instingnya teman-teman yang masih kemana-mana tadi, kita kasih peta, kita kasih arah gitu ya, kita arahkan gitu maksudnya. Biar instingnya itu benar. Jadi udah insting menurut saya kok ini nggak enak, ini enak. Nah itu nanti sebenarnya teman-teman sudah tahu alasannya, cuman eh, apa ya, cuman nggak penting teori kayak gitu. Karena dari awal saya sudah bilang teori nggak penting, teorinya sedikit, hajar latihan. Karena dari latihan itulah yang saya maksud tadi, terbiasa dengan latihan akan jadi insting. Cuman nggak inget ini kelas apa kata gitu ya. Nah, ini jadi tantangannya teman-teman adalah memang ini tantangan terbesar teman-teman. Menentukan kelas kata ini tuh kelas katanya apa. Karena dalam bahasa Inggris itu nggak enaknya itu. Satu kata, contohnya kata store tadi ya, nomor 2 tadi. Store itu bisa artinya toko. Itu kata benda kalau dia toko ya, karena bangunan bisa berwujud fisik. Ada juga store bisa artinya menyimpan. Cara menentukannya gimana? Kita otak-atik dengan kata sebelumnya. Maksudnya mengotak-atik itu nggak boleh dipindah-pindah. Kita analisa. Nah tadi kan kalau kita lihat di atas ya, sorry, kita balik dulu ke chapter kedua. Kok chapter kedua? Ke halaman kedua. Yang ada, sorry, halaman pertama berarti. Nah, story di sini gimana kita bisa tahu itu verb? Kita lihat sebelumnya. Ternyata ada kata benda. Sebelum kata benda ada conjunction. Berarti conjunction, subject, predikat. Jadi store di sini dia adalah kata kerja bukan kata benda. Apalagi setelahnya punya objek, teman-teman. Yang boleh punya objek itu cuma 2 kelas kata. Ya, saya ulangi lagi. Yang boleh punya objek itu cuma 2 kelas kata, ya. Yang satu itu adalah verb. Tapi nggak semua verb ya, karena ada juga verb yang nggak butuh objek. Contohnya berdiri, duduk, dan seterusnya. Yang kedua yaitu preposition. Nah, ini malah selalu butuh objek. Kalau preposisi itu selalu butuh objek setelahnya. Seperti itu. Nah, kalau store setelahnya kata benda berarti store itu bukan kata benda, itu kata kerja. Karena kata benda nggak boleh punya objek. Seperti itu. Jadi memang kita harus jeli-jeli mengetahui fungsi kelas kata supaya kita bisa menebak, minimal nggak tahu artinya itu kita bisa menebak kelas katanya, teman-teman. Itulah gunanya tips dan trik. Seperti itu. Tapi itu tetap perlu dilatih ya. Karena teori dan tips dan triknya memang kedengaran simple, tapi nanti ketika teman-teman latihan pasti teman-teman akan menemukan apa sih kesulitan saya kayak gitu. Apa sih yang saya masih bingung. Ketika mendengarkan memang oh cuman gitu. Tapi nanti ketika teman-teman praktek pasti ada lupanya, ada ingin mengkonfirmasi misalnya benar nggak sih kalau menurut saya gini misalnya gitu, itu pasti. Nah itu teman-teman boleh japri saya. Nanti tugas saya adalah mengkonfirmasi. Kalau benar ya saya bilang benar, kalau salah ya saya bilang salah, terus bagaimana benarnya, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya teman. Oh ya, mungkin sebelum ini saya mau menginformasikan sedikit. Jadi ada beberapa teman-teman yang bertanya mengenai tenses di TOEFL ini. Karena mengikuti
TOEFL yang bukan asli ITS, teman-teman. Lebih tepatnya TOEFL yang di kampus. Oke, lebih tepatnya lagi saya jelaskan ILPT miliknya UNER. Nah, itu saya tahu soalnya karena saya juga sering tes intinya membantu tes gitu ya di ILPT UNER itu. Nah, itu memang ada soal-soal tenses kayak gitu. Jadi memang gimana ya, nggak enaknya tes yang bukan asli ITS itu di situ. Nggak ada cakupannya. Kayaknya semuanya itu ditanyakan. Padahal TOEFL yang aslinya yang dari ITS itu nggak semua grammar ditanyakan. Jadi lebih gampang. Bisa dibilang TOEFL yang asli ITS itu lebih gampang. Karena cakupannya sedikit. Kayak gitu. Hanya untuk informasi saja ya teman-teman. Nah kemudian kalau nggak ada pertanyaan seperti biasa silahkan dicoba dulu. Nggak perlu takut salah ya. Sepemahaman teman-teman dulu. Buka kamus nggak apa-apa. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Baik, ada jawaban Alfa, ada juga Charlie. Oke, kita cek bersama ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, preposisi itu memang agak mau nggak mau harus buka kamus, teman-teman, untuk menentukan yang mana yang kelas katanya itu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena kita belajar teman-teman coba dulu aja, jangan takut salah. Caranya sama, cari predikat dulu. Tarik dari depan ke belakang, di situ ada kata are attempting, auxiliary verb, fix dia predikat. Subjeknya ya designers itu ya. Kemudian ke belakang lagi sudah tidak ada penanda subjek predikat ataupun conjunction. Artinya kalimat udah lengkap. Oke, sentencing nggak ada masalah. Kalau kita lihat di sebelum koma atau di setelah titik-titik, itu ada kata benda modern offices. Ini nggak bisa kita biarkan tetap kata benda, teman-teman. Kenapa? Karena nanti subjeknya double, ada designers, ada modern offices. Maka ini modern offices harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di sini. Ya, carikan A, B, C, D yang preposisi. Nah, kebetulan A, B, C, D yang preposisi cuma satu, teman-teman. Yaitu yang Charlie. Ya, ya sudah berarti jawabannya Charlie. Kalau yang alpha nggak mungkin karena itu conjunction. Kita nggak bisa memasukkan conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu. Bravo juga sama, apalagi but lagi. Fanboys itu tidak boleh muncul di paling depan kalimat. Ya, di awal kalimat ada dua. Di pilihan ganda kalau teman-teman menemukan, kalau di titik-titik di paling depan, di awal kalimat, di pilihan ganda teman-teman menemukan ada yang diawali oleh fanboys langsung salah, jangan dipilih. Yang diawali dengan predikat juga sama, itu pasti langsung salah. Seperti itu ya. Kemudian kalau yang delta once, itu dia adalah keterangan, teman-teman. Artinya sama kayak ever tadi, pernah, tapi dia dipakai di kalimat positif nggak apa-apa. Nah, tapi kata keterangan itu tidak merubah kata benda menjadi kata keterangan. Jadi kalau kita masukkan once, tetap nanti subjeknya double, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie, ya. Nah, nanti kalau dibaca, with modern offices becoming more mechanized, designers are attempting to personalize them with warmer, less severe interiors. Kalau diartikan, bersamaan dengan kantor-kantor modern yang semakin semakin bermesin gitu ya, atau semakin banyak elektroniknya gitu. Para desainer ruangan itu sedang berupaya untuk menyesuaikan ruangan-ruangan kantor tadi dengan interior-interior yang tidak terlalu banyak ukiran, tidak terlalu ramai gitu ya. Karena kalau banyak ukiran naruh AC nanti bingung, ada ruang sisa kayak gitu. Atau kalau ada TV nanti di pojokan atau kulkas di pojokan nggak bisa karena terlalu banyak ukiran. Ya itu tadi ya artinya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Dicoba dulu, jangan takut salah. Seperti biasa 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim dulu di chat. Ada jawaban alfa, ada juga delta. Oke, antara alfa atau delta. Mari kita cek bersama ya. Jangan takut salah, teman-teman. Jangan takut beda juga. It's okay. Kita belajar. Kita cari predikat dulu. Di situ ada can be cultivated. Itu predikat. Subjeknya adalah daylilies. Nah, tapi sebelum koma itu ada kata benda lagi, yaitu hardiness. Itu kata benda, teman-teman. Kita nggak bisa biarkan kata benda ini tetap menjadi kata benda. Kenapa? Karena nanti subjeknya double. Maka ini harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi sebelumnya. Yang alfa itu bukan preposisi, yaitu kata sifat, teman-teman. Kalau dimasukkan kata sifat, nanti tetap kata benda. Jadi nanti subjeknya tetap double. Ya. Kalau yang bravo since itu sebenarnya bisa menjadi preposisi, artinya sejak. Nah, tapi kalau since yang preposisi atau yang artinya sejak, kata benda setelah preposisinya itu harus berupa kata benda waktu. Contohnya nama tahun, contohnya nama peristiwa sejarah, dan seterusnya. Ya, tapi kalau hardiness itu kan artinya adalah kemampuan bertahan hidup yang baik. Itu bukan kata benda waktu. Berarti since di situ artinya karena. Nah, since yang artinya karena itu adalah conjunction, bukan preposition. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat di kalimat cuma satu. Berarti bravo nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Charlie itu pemborosan subjek predikat lagi. Karena nggak ada conjunction di soal. Di yang Charlie juga nggak ada subjek nggak ada conjunction, Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada preposisi because of. Ya, jadi jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, because of their hardiness, daylilies can be cultivated particularly easily. Kalau diartikan karena tingkat kemampuan bertahan hidup yang baiknya, daylilies itu bisa dibudidaya gitu ya, cenderung dengan mudah seperti itu. Oke, next number 6. Dicoba dulu, jangan takut benar. Kita belajar 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. What happened? Oke, ada jawaban Charlie, Delta. Try again and again, guys. Don't give up, oke? Oke, jadi Charlie, mari kita cek bersama ya. Cari predikat dulu. Di situ ada develop, itu verb 2. Subjeknya adalah the technology. Oke, ada subjek, ada predikat, nggak ada conjunction di soal. Nggak ada juga predikat lagi di soal, artinya sentencing nggak ada masalah. Nah, kalau kita lihat di sebelum koma ada kata that. That itu bukan conjunction ya, teman-teman, that di sini. That ini adalah kata ganti, artinya itu. Ya, sama kayak adjektif. Bedanya kalau that yang adjektif setelahnya ada kata bendanya, contohnya that book is mine. Buku itu milik saya. Nah, itunya kata sifat. Tapi kalau that itu setelahnya nggak ada kata benda, tiba-tiba nabrak preposisi seperti ini. Nah, ini kan bagian kalimat yang lain, keterangan dia. Berarti that-nya itu berdiri sendiri, dia artinya itu, fungsinya sebagai kata ganti atau pronoun. Ya. Nah, ini nggak bisa kita biarkan tetap jadi pronoun, teman-teman. Kenapa? Karena nanti karena subjeknya double. Oke, ini harus kita rubah jadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi. Ya. Nah, bingungnya di mana nih? Mumpung kalau teman-teman ada yang perasaannya bingung, bingungnya di mana? Boleh diutarakan ya. Nanti saya mungkin bisa bantu. Tapi kalau cuma bingung aja, sebenarnya bisa sih. Kalau teman cuma bilang, "Sir, saya bingung." Hajar latihan. Seperti itu. Jadi teman-teman atau ini mumpung masih di kelas, masih latihan soal, hajar terus saja supaya nanti ngerasain terus bingung, tahu bingungnya di mana kayak gitu. Bingungnya preposisinya yang mana? Nah, ini memang kesulitannya kita adalah menentukan kelas kata. Tapi nggak apa-apa. Ketika kita belajar, berarti itu vocab, teman-teman. Menentukan kelas kata itu adalah vocab, ya. Masalah vocab itu wajar karena memang vocab yang dipakai di TOEFL ini tinggi dan saya nggak punya solusi selain
teman-teman harus buka kamus terus ditulis, dicatat sebagai koleksi vocab teman-teman. Karena kalau cuma dihafal, trust me, bakalan hilang. Ya. Jadi itu tadi ya. Jadi kalau ada teman-teman bingung kelas kata, buka kamus nggak apa-apa. Tapi kalau dapat kelas kata baru atau kata yang baru, teman-teman catat supaya nggak lupa. Ya. Nah jawabannya betul. Jawabannya adalah yang delta. Kenapa? Karena yang alfa itu kata sifat. Kita nggak bisa sorry teman-teman. Kita nggak bisa menjelaskan kata ganti dengan kata sifat, nggak bisa. Karena yang bisa dijelaskan dengan kata sifat hanya kata benda, bukan kata ganti. Ya, berarti alfa nggak bisa. Bravo juga sama, different itu kata sifat, teman-teman. Oke, bravo nggak bisa. Charlie, not likely itu keterangan. Ya, keterangan nggak bisa merubah pronoun menjadi adverb atau keterangan yang lain, nggak bisa, teman-teman. Jadi jawabannya yang delta. Unlike, teman-teman boleh cek di kamus, kelas katanya adalah preposisi. Ya, jadi jawabannya delta. Nanti kalau delta dimasukkan ke titik-titik, dibacanya, unlike that of iron construction, the technology for constructing buildings with reinforced concrete developed rather rapidly. Kalau diartikan, tidak seperti itu pada pembangunan besi atau konstruksi besi gitu ya. Teknologi untuk mendirikan bangunan dengan beton pendukung atau beton pendukung gitu ya, itu berkembang agak lebih cepat. Seperti itu. Yang C tadi kata keterangan. Yang C itu kata keterangan, not likely itu kata keterangan. Sering-sering baca yang C ya. Maksudnya yang paling cocok di hati. Nah, jangan jangan sungkan-sungkan atau jangan jangan buka kamus saja teman-teman. Jangan terlalu pelit lah sama diri sendiri gitu. Masa mau buka kamus saja yang gampang udah aja kita pelit sama diri sendiri. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kalau penasaran itu kayak kita lapar. Itu perlu dipuaskan, perlu perlu dikasih tahu biar nggak penasaran lagi gitu. Jadi kalau teman-teman penasaran misalnya unlike itu apa, not likely apa, boleh cek di kamus. Karena saya dulu juga awalnya gitu, teman-teman. Bisanya tahu ya dari cek di kamus, seperti itu. Terus ditulis ya, buat koleksi. Karena kalau nggak ditulis nanti, teman-teman bakalan nemu vocab-vocab baru lagi. Nah, nanti kalau cuma diingat-ingat, vocab-vocab baru yang lama pasti lupa. Seperti itu. Nah, kalau lupa wajar manusia. Tinggal buka catatan. Tinggal buka yang sudah ditulis. Kayak gitu ya. Kita lanjut lagi ke nomor 7. Jangan takut benar. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta. Kita cek bersama ya. Di situ ada predikat kill, subjeknya copper sulfate. Nah, setelahnya udah nggak ada predikat lagi ataupun conjunction lagi. Maksudnya nggak ada conjunction seperti itu. Berarti kalimat sudah lengkap, oke? Subjek dan predikat. Nah, kalau kita lihat di situ setelah kata kills, setelah verb SES itu ada dua kata benda, yaitu algae, itu sebagai objek ya. Nah, setelah titik-titik itu ada objek lagi berupa gerund, yaitu harming fish atau aquatic invertebrates. Nah, ini nggak bisa kita biarkan menjadi kata benda saja. Ini harus kita rubah menjadi kata keterangan. Karena kalau kita biarkan jadi kata benda ini, nanti objeknya double. Ya. Jadi caranya gimana merubah kata benda menjadi keterangan? Tambahkan preposisi sebelumnya. Oke, yang alfa berarti bukan ya, karena nanti predikatnya double. Yang bravo ada conjunction but does no. Nggak bisa ya, teman-teman, but does no. Itu nggak bisa, karena no itu setelahnya harus kata benda. Kalau yang Charlie, except. Nah, except itu preposition, jadi kemungkinan Charlie bisa. Delta without, itu juga preposition. Nah, baru kalau ada seperti ini, teman-teman, tadi kan butuhnya kita kelas kata preposition. Dan di pilihan ganda itu ada lebih dari satu. Kalau masalahnya adalah mengenai preposition, nggak ada cara lain selain
mengartikan. Ya. Jadi memang beberapa soal TOEFL itu di struktur ya, itu ada juga yang menuntut kita untuk mengartikan. Contohnya seperti ini. Jadi kita artikan kalau yang Charlie, copper sulfate yang tersebar dalam jumlah yang cukup membunuh alga kecuali membahayakan ikan atau invertebrata air. Itu kalau yang Charlie. Kalau yang Delta, copper sulfate yang disebar dalam jumlah yang cukup membunuh alga tanpa membahayakan ikan atau invertebrata air. Nah, yang enak yang Delta ya sudah berarti jawabannya Delta. Karena mengartikan itu konteks, teman-teman. Seperti itu. Oke, good job. Jawabannya Delta. Next. Number 8, silahkan dicoba dulu. Jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Baik, ada 6 jawaban ya. Ada Alpha atau Charlie, atau Alpha atau Delta, Alpha, LY apa enggak LY. Oke, ada juga Bravo. Oke, kita cek bersama ya, ada juga Charlie. Baik, mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, predikat adalah pencarian pertama kita. Di situ ada support, artinya mendukung, sama kayak support ya, sama kayak AID itu. Itu artinya mendukung atau membantu. Subjeknya adalah the development. Kemudian, nah hati-hati dengan kata with which, teman-teman. Ini adalah materi kita hari ke-10 nanti ya. With which, itu kalau setelahnya nggak ada subjek predikat, itu jangan dia. Pokoknya kalau ada conjunction, yang teman-teman tahu selama ini itu conjunction ya. Tapi setelahnya nggak ada subjek predikatnya. Padahal itu di soal. Dan soal nggak mungkin salah ya. Nah itu sebenarnya conjunction-nya jangan dianggap conjunction. Itu sudah dipendekkan. Sebenarnya CSP atau conjunction subject predikat tapi sudah dipendekkan. Nah itu materi kita hari ke-10. Materi tersulit mengenai struktur ya. Tapi nggak apa-apa, dinikmati aja teman-teman. Karena nanti lebih serunya lagi daripada teori itu di latihannya. Seperti itu. Nah jadi intinya di sini kalimat sudah lengkap. Di sebelum titik-titik ada preposisi yaitu for. Masih ingat preposisi itu setelahnya butuh kata benda atau noun. Yang mana ini nanti akan dirubah menjadi keterangan. Jadi nounnya ini nanti dirubah menjadi keterangan. Nah sayangnya di pilihan ganda itu panjang-panjang gitu. Nggak ada yang cuma noun satu, nggak ada. Ya sudah cari teman-teman. Yang bisa menjelaskan noun itu sebelumnya adalah kata sifat. Jadi cari kata sifat setelahnya noun. Yang alfa ada kata sifat. Nah nabrak preposisi lagi, nggak ada kata benda. Otomatis for ini nanti nggak lengkap. Alfa nggak bisa ya teman-teman. Kalau yang Bravo, more accurate sundials. Nah ini kata sifat diikuti kata benda. Nah berarti Bravo secara bentuk nggak apa-apa ya atau benar, nggak ada masalah. Kita tahan dulu tapi. Kalau yang Charlie, sundials ada kata benda. Kemudian more accurately. Nah Lily itu keterangan cara teman-teman. Hanya bisa menjelaskan kata kerja yang punya arti ya. Nggak bisa kata kerja to be pakai li, nggak bisa ya. Nah, apalagi di sini kata benda sundials itu nggak bisa dijelaskan menggunakan keterangan cara. Berarti Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Delta di situ ada more accurately dan nah sama. Setelahnya for itu butuh kata benda kan tadi. Kalau ditarik dari depan sampai nabrak preposition then, itu nggak ada kata bendanya sama sekali. Nah, nggak bisa nanti for-nya nggak lengkap. Ada kehilangan kata benda setelah berarti Delta juga nggak bisa. Ya sudah berarti jawabannya yang Bravo. Ya, nanti kalau dibaca the development of mechanical timepieces spurred the search for more accurate sundials with which to regulate them. Kalau diartikan, perkembangan dari alat penanda waktu mekanik membantu atau mendukung pencarian atas sundials yang lebih akurat lagi, yang dengan itu tuhnya di sini kembalinya ke development. Yang dengan itu perkembangannya itu bisa apa ya, regulate itu
bisa menjadikan alat-alat tadi ada gitu. Jadi membuat itu nyata, menjadi ada seperti itu. Sir, apakah more selalu ada than? Tidak, Miss. Jadi more itu boleh setelahnya cuma diikuti kata sifat. Contohnya misalnya apa ya? I come here more dengan atau I come here faster. Saya datang ke sini tadi lebih cepat. Nah, nggak ada than-nya kan? Itu boleh. Seperti itu. Jadi more nggak selalu butuh than ya. Memang more gandengannya than teman-teman. Tapi tidak selalu kalau ada more harus ada than. Tidak. Seperti itu. Nah, kita akan belajar besok untuk more than itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 9. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Baik, ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Ya, betul, ini preposisi semua, teman-teman. Nah, cara mengerjakannya kalau ada seperti ini ya. Caranya sama, predikat di situ was, subjeknya Manchester. Sebenarnya nggak perlu lihat, kalau udah kayak gini teman-teman, kelas katanya preposisi semua di jawaban, ini udah kita nggak butuh bagian sentencing, udah ketahuan ini kita butuhnya phrasing, kita butuhnya preposisi. Karena di sini kan semua preposisi di pilihan ganda, nggak ada kelas kata lain. Nah, berarti kita tinggal kita lihat kata setelahnya. Nah, ternyata kata benda setelahnya adalah time. Nah, ini nggak bisa diartikan juga. Kita nggak bisa dengan cara mengartikan, teman-teman. Ini namanya collocation, salah satu jenis soal TOEFL yang paling sulit. Collocation itu apa? Collocation itu gandengan. Ya, gandengan itu kata ini gandengan. Contohnya gini, teman-teman. Gandengan preposition itu listen. Kata kerja listen artinya mendengarkan. Saya sedang mendengarkan radio. I am listening to the radio. Nah, itu gandengannya pasti pakainya to. Oke, contohnya lagi wait, menunggu. Nah, wait itu bisa pakai to, bisa pakai for. Bedanya kalau pakai to itu diikuti kata kerja, kalau diikuti for itu manusia, orangnya yang ditunggu. Misalnya, I am waiting for you. Saya lagi nungguin kamu. Atau kalau pakai to ya, I'm waiting for you to get ready. Atau I am waiting to get ready. Saya menunggu supaya siap. Menunggu siapa ya yang diajak omong itu? Misalkan saya ngomong sama Wawan. Wawan, I'm waiting to get ready. Yaitu berarti saya nunggu kamu sebenarnya. I'm waiting for you to get ready. Seperti itu. Atau ya I'm waiting to get ready, ya saya nunggu buat saya juga siap. Gitu. Jadi bisa ada dua makna ya. Saya siap atau yang diajak omong siap. Seperti. Intinya itu ada gandengan teman-teman. Nah, kata benda time itu gandengannya adalah at. Ini cara melihatnya di kamus. Ya, atau teman-teman boleh dicatat at one time atau at a time. Nah, atau saya kirimkan screenshot-nya ya sebentar, hasil pencarian di kamus. Kata kuncinya adalah kata time, teman-teman. Kata time. Kemudian itu kalau digeser ke bawah, nah ini saya screenshot ya. Saya kirim di chat WhatsApp. Sambil teman-teman cek chat WhatsApp-nya ya. Sebentar, saya kirim. Nah, teman-teman boleh cek di chat WhatsApp ya. Sudah saya kirim. Jadi, apa tadi namanya? At one time itu memang sudah expression jadi atau ungkapan yang sudah jadi seperti itu. Nggak bisa digoda-ganti itu, teman-teman. Makanya di structure itu kan namanya tesnya structure and written expression. Written expression itu ya yang seperti ini. Jadi memang dia udah fix. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya bravo. Oke, good job, teman-teman. Atau boleh kalau teman-teman baru dapat ini boleh ditulis ya. Nah, kita lanjut lagi ke
nomor terakhir, nomor 10. Jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Boleh dikirim dulu jawabannya, salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Baik, ada Charlie atau Delta. Ada juga Bravo. Baik, Bravo, Charlie. Oh sorry, yang Bravo tadi, bukan yang sekarang. Maaf, maaf. Berarti bukan Bravo ya, tapi antara Charlie atau Delta. Baik, mari kita cek. Di situ ada predikat absorb, subjeknya all living organisms. Sudah tidak ada subjek predikat lagi ataupun conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap. Satu subjek, satu predikat. Nah, kalau kita lihat di setelah kata kerja absorb itu ada dua objek. Yang pertama radiokarbon atau carbon 14. Yang kedua adalah their existence. Artinya keberadaan mereka atau hidup mereka. Nah, ini nggak bisa kata their existence ini kita biarkan tetap menjadi kata benda. Kenapa? Karena nanti objeknya double pemborosan. Jadi ini harus dirubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi sebelumnya. Nah, sayangnya di situ preposisinya semua adalah pilihan ganda semuanya adalah preposisi. Nah, yang saya bilang tadi ya, teman-teman, cara satu-satunya adalah dengan mengartikan. Kita coba satu-satu. Kita coba yang alfa dulu. Sebenarnya ada cara lain sih di kalimat ini. Karena ada kata yang menunjukkan ini, teman-teman. Ada kata constantly. Constantly ini adalah menunjukkan di titik-titik itu kita butuh apa, seperti itu. Constantly itu artinya secara terus-menerus. Ya, kalau yang alfa kita artikan nanti semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di luar hidup mereka atau di luar keberadaan mereka. Nggak enak ya. Kalau yang Bravo, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon tentang atau mengenai keberadaan mereka atau mengenai hidup mereka. Nggak enak ya teman-teman, masa radiokarbon mengenai hidup mereka, kan nggak nyambung. Kalau cerita mengenai hidup mereka itu masih nyambung. Berarti Bravo bukan? Sebentar. Oh, saya kira bertanya. Baik. Kalau yang Charlie, around itu adalah keterangan tempat ya nanti jadinya. Karena around itu artinya di sekeliling atau di sekitar. Jadi kalau diartikan semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sekeliling hidup mereka atau di sekitar keberadaan mereka. Sebenarnya enak didengar sebenarnya. Kenapa saya bilang sederhana? Sebenarnya, nah walaupun kita masukkan di sekeliling, tapi nggak nyambung dengan kata constantly. Nah, bedakan dengan yang delta. Throughout itu artinya sepanjang. Jadi kalau dibaca, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon sepanjang hidup mereka atau sepanjang keberadaan mereka. Atau selama mereka hidup lah kalau diartikan seperti itu. Ya, karena ada kata constantly, secara terus-menerus. Berarti kan ngomongin waktunya. Berapa lamanya, kapannya, kayak gitu ya. Sedangkan yang Charlie itu around itu di sekitar, di sekeliling, itu ngomongin tempatnya. Nah, sedangkan di sini ada kata constant yang menunjukkan di sini kita butuhnya adalah waktunya, bukan tempatnya. Ya, berarti jawabannya yang delta. Seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman yang saya maksud kelas kata terakhir, kita sudah belajar mengenai keterangan dan preposisi. Seperti itu. Nah, ini saya harap teman-teman kalau ada waktu nanti, tolong disempatkan latihan yang saya sediakan di Google Drive, hajar terus, seperti itu. Nanti kalau butuh apa-apa silahkan japri saya. Ya, nanti saya bantu lewat WhatsApp. Nah, mungkin before we dismiss the class, maybe anyone of you have any questions? Silahkan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya sarankan itu tadi. Saran saya cuma satu, hajar latihan. Ya, teman-teman biar tahu kesulitannya di mana, nanti biar bisa ditanyakan ke saya atau tanyanya nggak harus ke saya sih. Kalau teman-teman ada teman yang pintar bahasa Inggris atau pintar di TOEFL juga, itu boleh ditanyakan. Seperti itu ya. Baik, thank you so much for having me today, guys. I'm sorry to take your weekend. Okay, see you next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.